Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Han Li bertemu dengan beberapa rekannya sesama tahap integrasi tubuh dan juga dia bertemu dengan rekannya dahulu di Deep Heaven City. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga muncul di kereta terbangnya, terbang perlahan menuju 9 gunung abadi. Kemana kita akan pergi selanjutnya, Senior Han? Haruskah kita juga menemukan tempat untuk mendirikan gua sementara? Qi Lingzi bertanya saat mereka semakin dekat ke 9 gunung abadi. Tidak perlu bersusah payah melakukan itu. 9 gunung abadi mungkin terbatas untuk orang luar, tapi itu hanya berlaku untuk pembudidaya normal. Begitu kita sampai di sana, seseorang akan keluar untuk menyambut kita, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Begitu. Saya baru saja memikirkan hal ini, bagaimana mungkin seorang kultivator integrasi tubuh seperti Senior Han menetap di suatu tempat acak seperti kita pembudidaya biasa. Tuan Muda Hai berkata dengan senyum menjilat. Tepat. Saya yakin mereka akan menyiapkan tempat yang sangat mewah untuk Senior Han. Kami sangat beruntung bisa menemani Senior Han, Qi Lingzi juga menimpali dengan sikap menjilat. Han Li secara alami bisa mendengar maksud penjilat di balik kata-kata mereka, tapi dia hanya terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama setelah itu, kereta terbang mereka terbang di atas pasar, lalu turun ke pegunungan di bawah. Untuk harta karun kereta terbang kelas atas seperti ini, jarak kurang dari 1000 km tercakup dalam sekejap mata. Lautan awan biru tiba-tiba muncul di depan untuk menghalangi mereka, sebagai tanggapan Han Li hanya mengetuk kaki ke kereta terbang di bawah kaki. Kereta terbang segera berputar sebelum berhenti, dan Han Li mengangkat kedua tangannya ke arah lautan awan. Petir keras terdengar, dan 2 sambaran petir emas menghilang ke lautan awan dalam sekejap. Detik berikutnya, sepasang gemuruh ledakan meletus di dalam awan biru, dan 2 ledakan tekanan spiritual yang sangat besar muncul dari dalam, menyebabkan awan biru melonjak dan bergejolak dengan hebat. Setelah itu, Han Li hanya menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berdiri diam di tempat, sepertinya menunggu sesuatu. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi sama-sama sedikit bingung dengan hal ini, tetapi mereka tidak berani mengajukan pertanyaan apapun, dan berdiri dengan patuh di sisi Han Li. Beberapa saat kemudian, serangkaian raungan mengerikan terdengar dari dalam lautan kabut, dan suara laki-laki yang marah terdengar dari bawah. Siapa yang berani menyerang pembatasan di sini? Apakah kamu tidak sadar bahwa tempat ini menjadi zona terlarang 3 bulan lalu? Begitu suara ini jatuh, semburan fluktuasi meletus dari dalam lautan awan, dan itu terbelah untuk mengungkapkan lorong besar yang lebarnya beberapa puluh kaki. Cahaya biru menyala, dan beberapa penjaga yang mengangkangi binatang terbang raksasa muncul dari dalam. Penjaga ini semua sangat kekar dan jauh lebih tinggi dari Han Li. Tubuh bagian atas mereka dibalut baju pelindung tulang putih mentah, dan mereka mengenakan celana kulit dengan gaya berbeda di tubuh bagian bawah. Mereka masing-masing memegang perisai tulang persegi panjang besar di satu tangan, dan tombak hitam tebal di tangan lainnya. Kuda mereka menyerupai serigala raksasa dengan sayap berdaging besar, dan seluruh tubuh mereka ditutupi bulu biru. Ada juga percikan samar petir yang mengalir di sepanjang tubuh mereka, memberi mereka penampilan yang cukup misterius. Namun, tak satu pun dari penjaga ini memiliki fluktuasi kekuatan sihir, mereka adalah kelompok langka dari prajurit penyempurnaan tubuh bermutu tinggi. Dengan tubuh mereka yang kuat saja, mereka hampir sebanding dengan pembudidaya formasi inti. Keempat penjaga agak terkejut oleh fakta bahwa Han Li tidak hanya menahan diri untuk tidak melarikan diri dari tempat kejadian, dia malah menilai mereka dengan ekspresi penasaran sambil berdiri di kereta terbangnya. Sedikit kebingungan muncul di mata pemimpin 4 penjaga saat melihat ini. Dia melambaikan tangan, dan keempat penjaga itu menarik kendali kuda-kuda mereka yang buas, berhenti di tepi lautan awan. Kamu pasti penjaga petir yang sangat terkenal di wilayah Xuanwu, kan? Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Melihat kamu di sini, aku menganggap rekan Daois Tiran Saffron telah tiba di 9 gunung abadi, Han Li berkata dengan tenang. Keempat penjaga tercengang mendengar bahwa Han Li mengacu pada Tiran Saffron sebagai tandingannya, dan mereka segera mengadopsi perilaku yang lebih hormat. Pemimpin kelompok buru-buru menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, kami memang bagian dari pengawal petir penguasa Tirant, tetapi dia belum tiba di sini. Kami dikirim ke 9 gunung abadi sebelumnya untuk membantu menjaga hukum. Dan pesan di sini. Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat, Senior? Hehe, nama keluarga saya adalah Han, tetapi Anda mungkin belum pernah mendengar tentang saya. Kalau dipikir-pikir, Tiran Saffron Anda mengirim seseorang untuk merekrut saya untuk bergabung dengan Tiran Saffron Palace belum lama ini, tetapi saya harus menolak tawaran itu karena untuk alasan tertentu, kata Han Li dengan acuh tak acuh. Mungkinkah kamu adalah pembudidaya integrasi tubuh yang baru, Senior Han Li? Oh, Anda tahu tentang saya? Han Li jelas terkejut dengan fakta bahwa penjaga ini dapat mengidentifikasi dia berdasarkan nama belakangnya saja, dan dia mulai melihat lebih dekat pada pria ini.
Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa meskipun pria ini hanya seorang prajurit penyempurnaan tubuh, ada cahaya harta karun samar yang memancar dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia membawa banyak harta karun yang kuat, jadi dia tampak berbeda dari ketiga temannya. Penjaga itu buru-buru menjelaskan, "Maafkan saya atas kekasaran saya sebelumnya, senior. Kakek saya adalah salah satu dari 4 penjaga pribadi Tuan Tiran Saffron, dan saya dapat mendengar tentang Anda melalui dia." "Pengawal pribadi? Oh, saya ingat pernah mendengar tentang mereka. Saya pernah mendengar bahwa keempat rekan Taois itu adalah pejuang penyempurnaan tubuh kelas atas, dan penguasa tiran telah mendedikasikan banyak upaya untuk melatih mereka. Tak satu pun dari mereka yang memilikinya kekuatan sihir, tetapi mereka semua memiliki tubuh yang sangat kuat dengan kekuatan luar biasa, dan dapat secara langsung menentang harta karun kelas atas," kata Han Li dengan sedikit ingatan di matanya. "Kakek saya akan merasa terhormat mendengar bahwa Senior Han telah mendengar tentang dia. Saya yakin Anda pasti lelah setelah bepergian jauh-jauh ke sini, senior. Silakan ikuti saya ke istana selamat datang abadi sehingga Anda dapat beristirahat." Pemimpin penjaga memiliki penampilan yang cukup kasar, tetapi dia menunjukkan sisi bijaksana yang mendustakan atribut fisiknya. "Hehe, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku benar-benar merasa sedikit lelah. Pimpin jalan." Han Li mengangguk sebagai jawaban. "Dengan senang hati. Silakan ikut saya, Senior Han." Keempat penjaga memberikan hormat-hormat lainnya secara bersamaan sebelum perlahan terbang kembali ke lorong yang terbuka di lautan awan. Han Li mengikuti di belakang mereka dengan kereta terbangnya. Lautan awan tidak terlalu besar, dan hanya butuh beberapa saat sebelum Han Li dan 4 prajurit penyempurnaan tubuh muncul di sisi lain, lalu terbang langsung menuju gunung besar tertentu di kejauhan. 4 dari puncak 9 gunung abadi dimiliki oleh ras manusia kita, sedangkan ras iblis memiliki 4 lainnya. Puncak terbang abadi yang tertinggi adalah puncak netral yang biasanya tidak dihuni oleh salah satu dari 2 ras kita, sehingga secara alami menjadi tempat untuk edisi konvensi harta karun segudang. Kami telah mengumpulkan beberapa manusia dan pembudidaya iblis yang mahir dalam seni kultivasi atribut bumi, dan mereka bekerja siang dan malam untuk mengatur seluruh puncak. Tentu saja, satu gunung puncak saja tidak akan cukup untuk menampung semua pengunjung konvensi, jadi selama konvensi diadakan, 8 puncak lainnya juga akan dibuka untuk umum. Kami akan membangun 8 tempat konvensi sekunder untuk memastikan kami memiliki kapasitas yang cukup untuk semua orang. Meski begitu, saya pikir konvensi akan sangat padat. Lagi pula, hampir semua edisi konvensi sebelumnya memiliki lebih dari 1 juta peserta. Untungnya, kami telah mempersiapkan konvensi ini selama lebih dari setahun, jadi seharusnya tidak ada masalah, tetapi saya mendengar bahwa edisi konvensi ini akan sedikit berbeda. Pemimpin penjaga sangat bijaksana dan memperkenalkan Han Li situasi di 9 gunung abadi dan di sekitar konvensi harta karun segudang. Namun, suaranya jelas berhenti agak tidak wajar di sini. "Oh, apa bedanya dengan edisi ini?" Han Li bertanya dengan sedikit penasaran. "Saya hanya menemukan beberapa rumor, dan saya tidak dapat menjamin keasliannya. Maafkan saya jika saya mengatakan sesuatu yang tidak terbukti benar," kata pria itu setelah jeda singkat yang ragu-ragu. "Yakinlah, aku akan membuat keputusan sendiri berdasarkan apa yang kamu katakan padaku, aku tidak akan menyalahkanmu untuk apapun," Han Li meyakinkan dengan sikap acuh tak acuh. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku pernah mendengar bahwa makhluk dari ras asing mungkin berpartisipasi dalam konvensi Myriad Treasure edisi ini, dan bahwa mereka akan menawarkan beberapa harta yang sangat berharga dari ras mereka untuk dilelang," kata pria itu dengan hati-hati setelah mengambil napas dalam-dalam. "Makhluk asing? Makhluk asing mana yang akan hadir?" Han Li benar-benar terkejut mendengar ini. "Aku khawatir itu di luar jangkauanku, senior. Lagi pula, aku hanya penjaga petir," kata pria itu sambil tersenyum masam. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li sebelum ekspresinya dengan cepat kembali normal, dan dia membalik tangan sebelum melemparkan beberapa botol pil ke 4 penjaga. "Itu benar. Bagaimanapun, terima kasih telah mengungkapkan semua informasi ini kepada saya. Berikut adalah beberapa botol pil Heavenman untuk kalian berempat. Anda dapat meminumnya setiap beberapa hari sekali untuk memperpanjang umur Anda. Silakan datang dan beritahu saya jika Anda mendengar informasi yang lebih berguna, saya pasti akan memberi Anda imbalan atas upaya Anda." Pria itu sangat gembira mendengar bahwa mereka diberi botol-botol Heavenman Pills, dan suaranya sedikit bergetar ketika dia berkata, "Terima kasih, senior. Kami pasti akan memberitahu Anda jika kami mendengar sesuatu yang berharga." 3 penjaga lainnya juga buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira. Han Li hanya melambaikan tangan sebelum terdiam saat dia berdiri di kereta terbangnya. Keempat penjaga petir meninggalkan Han Li dalam pikirannya sendiri, dan setelah terbang beberapa saat lebih lama, mereka akhirnya mencapai kaki puncak gunung tertentu. Ada banyak bangunan dan paviliun yang terhubung di sini yang mencakup hampir seluruh gunung,
dan di antara bangunan-bangunan ini ada istana giok putih yang mewah setinggi 3.000 hingga 4.000 kaki, menghadirkan pemandangan spektakuler untuk dilihat. Serangkaian paviliun rumit mengelilingi istana ini, berjumlah total lebih dari 100, melengkapi istana batu giok seperti bintang di sekitar bulan. Ini adalah istana selamat datang abadi, Han Senior. Senior tahap integrasi semua tubuh dapat menempati tingkat istana dengan rombongan mereka. Setiap tingkat istana memiliki formasi teleportasi yang ditentukan, sehingga Anda dapat langsung berteleportasi ke publik. Aula di lantai pertama tanpa harus melewati salah satu tingkat yang lebih rendah. Semua paviliun di sekitarnya telah disiapkan untuk senior tahap tempering spasial. Namun, hanya senior tahap integrasi tubuh yang diizinkan masuk ke tempat ini saat ini. Setiap puncak memiliki istana selamat datang abadi seperti ini untuk mengakomodasi senior tahap integrasi tubuh, pria itu memperkenalkan secara menyeluruh. Begitu. Apakah ada yang sudah pindah ke istana ini? Han Li bertanya dengan penasaran. Istana ini saat ini hanya ditempati oleh Master Taois Myriad Bond dan rombongannya, yang datang sebulan yang lalu, jawab pria itu jujur. Begitu. Saya pernah mendengar tentang Master Taois Myriad Bond di masa lalu. Saya mendengar bahwa dia juga seorang kultivator gelandangan, tetapi dia mendirikan sekte tulang putih sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan dia tampaknya memiliki aspirasi yang tinggi, jawab Han Li. Kalau dipikir-pikir, sekte tulang putih adalah sekte yang cukup kuat yang dapat menempati peringkat di antara 10 sekte teratas wilayah Xuanwu kami, dan itu adalah bukti kekuatan senior Myriad Bond bahwa dia mampu mencapai ini dalam waktu yang singkat. Ngomong-ngomong, senior Myriad Bond saat ini berada di lantai atas tempat selamat datang abadi. Anda dapat memberitahu manajer istana selamat datang abadi ini di lantai mana Anda ingin tinggal, senior, kata pria itu dalam nada bicara. Cara hormat. Saat mereka berbicara, keempat penjaga petir telah membimbing Han Li ke pintu masuk istana batu giok putih, di mana ada beberapa penjaga lapis baja biru berdiri dengan sikap tabah. Pemimpin penjaga petir buru-buru melompat dari kuda serigala raksasanya, lalu mendekati salah satu penjaga lapis baja biru sebelum menunjuk Han Li sambil membisikkan sesuatu. Ekspresi dingin di wajah penjaga lapis baja biru itu langsung berubah, dan setelah hati-hati memeriksa Han Li untuk sesaat, dia segera membungkuk ke arah Han Li sebelum dengan cepat bergegas ke istana. Pria itu kembali ke sisi Han Li, dan berkata, Han Senior, saya harus kembali bertugas patroli sekarang, jadi saya tidak akan bisa tinggal di sini lagi. Manajer istana selamat datang abadi akan keluar untuk menyambut Anda secara pribadi segera. Kami akan pergi sekarang. Keempat penjaga petir mengulurkan busur perpisahan ke arah Han Li saat pemimpin mereka berbicara. Han Li secara alami tidak akan menghentikan mereka, dan dia melambaikan tangan untuk mengizinkan pengawal petir pergi. Hampir segera setelah keempat penjaga petir naik ke udara dan berangkat dengan tunggangan serigala raksasa mereka, dua orang muncul dari dalam istana. Salah satunya tidak lain adalah penjaga lapis baja biru yang baru saja bergegas ke istana, dan dia ditemani oleh seorang lelaki tua berjubah putih. Pria tua itu matanya sedikit menyipit, dan dia adalah seorang pembudidaya tempering spasial menengah. Kamu pasti Han Senior. Namaku Zhong Mian, maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambutmu lebih awal, kata orang tua itu sambil membungkuk hormat dari jauh. Tidak perlu terlalu sopan, rekan Daois Zhong. Saya agak lelah dari perjalanan saya, jadi akan lebih baik jika Anda bisa mengatur tempat untuk saya tinggal segera, jawab Han Li dengan suara tenang saat dia menilai pria tua itu. Yakinlah, senior, semuanya sudah disiapkan, dan kamu bisa langsung masuk. Senior Myriad Bond telah mengambil lantai atas, dan lantai pertama adalah aula umum, tetapi 8 tingkat lainnya semuanya kosong, dan kamu bisa pilih yang mana yang kamu suka, kata Zhong Mian sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan naik ke lantai 5. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, cocok untukku, Han Li memutuskan setelah berpikir sejenak. Aku akan segera membawamu ke lantai 5, senior. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak senang, aku akan segera melakukan penyesuaian, kata pria tua itu dengan sikap menjilat. Han Li mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan dia dibawa ke aula di tingkat pertama istana selamat datang abadi. Seluruh aula berukuran beberapa ribu kaki, dan dinding serta tanah semuanya berkilauan dengan cahaya. Ada manik-manik berpendar putih seukuran kepalan tangan yang tertanam di permukaannya, menerangi seluruh aula dan membuatnya menyerupai surga abadi. Ada beberapa meja dan kursi batu giok putih yang ditempatkan di sekitar aula, dan mereka berserakan di seluruh sudut. Di tengah aula ada formasi teleportasi perak samar yang tampaknya berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki. Pria tua itu langsung masuk ke formasi, dan Han Li mengikuti tanpa ekspresi. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi bertukar pandang, dan mereka juga memasuki formasi. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berdua menggunakan formasi teleportasi, mereka tidak takut atau gelisah sama sekali. Pria tua itu melemparkan segel mantera ke formasi teleportasi, dan suara mendengung segera terdengar.
Dia kemudian membalik tangan untuk menghasilkan lencana perak yang rumit, dan Han Li melirik ke arahnya untuk menemukan bahwa satu sisi lencana itu dipenuhi dengan tanda yang rumit, sementara sisi lain dari lencana itu memiliki angka 5 terukir. Di atasnya dalam teks emas samar. Zhong Mian dengan lembut melambaikan lencana di udara, dan semburan cahaya perak terbang keluar sebelum menghilang ke dalam formasi di bawah kaki. Detik berikutnya, cahaya perak berputar di seluruh formasi, dan mereka berempat menghilang bersamaan. Tuan Muda dan Qi Lingzi sama-sama memejamkan mata, tetapi mereka masih langsung merasakan vertigo, dan ketika mereka membuka mata lagi, mereka mendapati diri mereka berdiri di atas panggung terbuka. Ada sebuah taman di sekitar mereka dengan beberapa jalan berliku yang berkelok-kelok melewatinya, dan taman itu dipenuhi dengan bunga dan tanaman eksotis yang tidak dapat dikenali. Di sisi lain ada kolam hijau yang berukuran beberapa hektar, di mana serangkaian ikan roh 5 warna yang masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki berenang dengan cara yang energik. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengirimkan semburan ki spiritual yang melimpah menyapu ke arah mereka. Tuan Muda Hai goyah sejenak sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengarahkan pandangannya ke atas untuk menemukan langit biru di atas dengan beberapa awan putih yang melayang malas. Namun, matahari yang seharusnya juga ada di udara tidak terlihat dimanapun, mereka telah digantikan oleh bola cahaya putih besar yang melayang di udara, melepaskan cahaya putih lembut. Tuan Muda Hai benar-benar terperangah dengan pemandangan ini, dan Qi Lingzi juga berjuang untuk mengangkat rahangnya dari tanah. Tepat pada saat ini, suara Han Li tiba-tiba terdengar di kedua telinga mereka. Berhenti mencari. Segala sesuatu di atas sana telah dimanifestasikan oleh batasan. Kamu tidak akan dapat melihat cara kerjanya di basis kultivasi kamu saat ini. Baru kemudian mereka kembali sadar dari keadaan terpesona mereka, hanya untuk menemukan bahwa Han Li telah muncul dari formasi, dan berdiri lebih dari 100 kaki jauhnya, menilai mereka dengan senyum tipis. Zhong Mian berdiri lebih jauh, dan dia juga melihat mereka berdua dengan senyum geli. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi sedikit tersipu, dan mereka buru-buru keluar dari formasi dengan malu. Namun, mereka berdua masih dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka terus-menerus melihat sekeliling saat mereka mengikuti di belakang Han Li. Setelah mengikuti jalan untuk sementara waktu, aula hijau besar muncul di depan. Itu tidak terlalu besar, tetapi telah dibangun dengan sangat rumit, sebagaimana dibuktikan oleh pola teliti yang diukir di permukaannya. Di kedua sisi aula ada halaman terpisah, dan aula samping yang lebih kecil. Bangunan-bangunan ini jelas ada untuk didiami oleh rombongan pembudidaya. Mereka semua dikelilingi oleh tanaman bambu hijau yang rimbun, dan ada beberapa pavilion yang terlihat melalui tiang bambu, menghadirkan pemandangan yang memukau untuk dilihat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa surga ini hanya akan menjadi satu tingkat dari istana besar ini? Han Li berdiri di dekat aula dan melihat sekeliling sebelum bertanya dengan sikap santai, apakah setiap level di istana selamat datang abadi diatur seperti ini? Hehe, tentu saja tidak. Setiap level istana selamat datang abadi diatur secara berbeda untuk memenuhi preferensi yang berbeda. Jika Anda tidak menyukai level ini, saya dapat membawa Anda ke level lain, Senior Han, jawab Zhong Mian. Tidak perlu untuk itu. Aku cukup senang dengan level ini, kata Han Li dengan lambaian tangannya yang acuh tak acuh. Kalau begitu, tolong simpan lencana pembatasan ini dengan aman, Senior. Pembatasan pada setiap level berbeda, dan hanya satu lencana yang disempurnakan untuk setiap level, jadi saya harus meminta Anda untuk mengembalikan lencana ini kepada saya pada akhir konvensi, Senior, kata pria tua itu sambil tersenyum sambil menyerahkan lencana perak ke Han Li dengan kedua tangan. Han Li menerima lencana itu sebelum mengangguk sebagai tanggapan, dan pria tua itu pergi setelah pamit. Dengan demikian, trio Han Li dibiarkan sendiri. Kalian berdua dapat tinggal di sini selama konvensi. Kamu dapat memilih salah satu halaman untuk tinggal. Aku perlu istirahat, jadi jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, biarkan sampai besok, Han Li menginstruksikan. Ya, Senior, Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi menjawab dengan hormat. Mereka berdua kemudian bergegas menuju gugusan bangunan di samping aula dengan kegembiraan yang tidak dapat dipalsukan di wajah mereka, dan Han Li bisa mendengar suara mereka bertengkar dan bermain-main di kejauhan. Han Li menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju aula utama. Dia menemukan ruangan yang tenang di aula dan mulai bermeditasi untuk beristirahat. Keesokan paginya, Han Li masih bermeditasi di atas futonnya dengan cahaya spiritual biru menyala di sekujur tubuhnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera membuka matanya. Detik berikutnya, bola api putih masuk secara bertahap melalui pintu kayu kamarnya, lalu mencapainya dalam sekejap. Mata Han Li berkilat saat dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk bola api putih itu. Bola api meledak di tengah bunyi gedebuk, menghilang menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Salam, rekan Taois Han, saya Myriad Bond. Saya mendengar bahwa Anda pindah ke istana selamat datang abadi kemarin. Jika Anda tidak keberatan,
tolong kunjungi saya di lantai atas. Suara itu cukup tua, dan itu berakhir setelah pesan singkat itu. Tuan Taois segudang tulang. Han Li membelai dagunya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia bangkit sebelum keluar dari ruangan. Ketika Han Li muncul di luar aula, dia langsung disambut oleh pemandangan Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi. Mereka berdua tampaknya telah berada di sini untuk sementara waktu, dan mereka berbicara satu sama lain di sudut. Begitu Han Li muncul, mereka berdua segera melangkah maju sebelum membungkuk hormat. Tidak perlu formalitas. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Mengapa kalian tidak beristirahat? Han Li bertanya dengan lambaian tangannya yang acuh tak acuh. Kamu pergi ke pasar di luar hari ini, kan, Senior Han? Kami berdua secara alami harus menemanimu setiap saat, kata Qi Lingzi sambil tersenyum lebar. Memang, kami mungkin tidak dapat melayani peran penting apapun, tetapi jika ada tugas yang perlu Anda jalankan, kami berdua akan lebih dari bersedia untuk memberikan layanan kami, Tuan Muda Hai menimpali. Hehe, siapa bilang aku akan pergi ke pasar hari ini? Han Li tertawa. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi kecewa mendengar ini. Kemudian, saya tahu Anda berdua ingin pergi ke pasar untuk memperluas wawasan Anda, tetapi hampir tidak ada kemungkinan pasar tersebut akan menjual apapun yang saya butuhkan, jadi saya tidak akan mengunjungi mereka dalam keadaan normal. Tapi sekali lagi, ada banyak pembudidaya tingkat tinggi berkumpul di sini, jadi bukan ide yang buruk untuk membawa kalian berdua ke pasar untuk melihat pemandangan. Saya harus mengunjungi Daoist Master Myriad Bone, jadi saya tidak akan bisa membawa Anda di sana. Saya hanya akan menggunakan lencana saya untuk mengeluarkan kalian berdua dari istana, dan Anda dapat kembali di malam hari, kata Han Li dengan tenang. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi masih sedikit kecewa mendengar ini, tetapi mereka tidak berani melawan instruksi Han Li, dan mereka segera menyetujui pengaturan ini. Dengan demikian, Han Li memimpin mereka berdua menuju formasi teleportasi di peron, dan begitu mereka berdua berjalan ke tengah formasi, Han Li mengeluarkan lencana perak sebelum melambaikannya beberapa kali. Cahaya perak terpancar dari formasi, dan mereka berdua diteleportasi ke lantai pertama. Setelah itu, Han Li juga melangkah ke formasi sebelum menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Setelah sekitar 10 menit, Han Li menemukan dirinya di sebuah istana megah yang dibangun dari apa yang tampak seperti karang merah, berbicara dengan seorang pendeta Taois tua yang memiliki seorang wanita cantik di lengannya. Pendeta Taois ini memiliki hidung bengkok dan sepasang mata yang sangat gelap. Dia mengenakan satu set jubah Taois abu-abu, yang di atasnya tercetak 18 tengkorak putih yang sangat hidup. Selir cantik yang duduk di pangkuannya tidak hanya memiliki tubuh yang menggairahkan, kulitnya juga sehalus batu giok. Dia mengenakan gaun kerudung putih tipis dan menyandarkan sebagian besar tubuhnya ke pelukan pendeta Taois, hanya memperlihatkan wajah tersenyum menawan saat dia mendengarkan percakapan pendeta Taois dengan Han Li. Lebih jauh di kedua sisi aula berdiri 7 wanita cantik, yang semuanya juga mengenakan gaun kerudung dengan warna berbeda, dan mereka berdiri dengan hormat dengan tangan tergenggam di depan mereka. Pendeta Taois ini tidak lain adalah pemilik tempat ini, Patriark Sekte Tulang Putih, Master Taois Myriad Bone. Wanita di lengannya dan wanita lain di aula secara alami tidak lain adalah selirnya. Namun, wanita yang dia pegang jauh melebihi wanita lain baik dalam penampilan maupun watak, jadi dia jelas lebih dipuja oleh pendeta Taois itu. Han Li dengan santai mendiskusikan usahanya di dunia primordial dengan Master Taois Myriad Bone sambil memikirkan kembali beberapa rumor yang dia dengar tentang pria ini. Dikatakan bahwa Master Taois Myriad Bone tidak hanya secara eksklusif menggunakan seni kultivasi Devil Dao, dia juga sangat bengis dan merupakan praktisi kultivasi ganda yang menyenangkan dirinya sendiri dengan wanita hampir setiap malam. Tampaknya rumor itu benar. Hehe, aku terkesan dengan betapa luas dan berpengalamannya dirimu di usia yang begitu muda, rekan Daois Han. Kembali ketika aku pertama kali maju ke tahap integrasi tubuh, aku hanya melakukan perjalanan di sekitar area dekat ras manusia sebelum kembali. Sekarang setelah saya berada di usia tua yang matang, saya tidak memiliki dorongan atau keinginan untuk menyimpang jauh dari umat manusia lagi, Taois Master Myriad Bone menghela nafas. Kamu terlalu baik, Brother Myriad Bone. Saya hanya tinggal di dunia primordial selama saya dipaksa untuk melakukannya oleh keadaan yang saya alami. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya pasti tidak akan melakukannya. Telah menyimpang jauh dari ras manusia kita juga. Sangat beruntung telah melakukan perjalanan ke begitu banyak benua dan masih kembali dalam keadaan utuh, kata Han Li sambil tersenyum. Haha, sepertinya kamu adalah orang yang sangat beruntung. Kamu telah menemukan serangkaian peluang selama kultivasi kamu, menerobos beberapa tahap berturut-turut, dan kamu dapat dengan mudah menembus kemacetan tahap integrasi tubuh kamu setelah kamu kembali. Untuk umat manusia, saya tidak tahu tentang peristiwa bersejarah terlalu jauh di masa lalu, tapi yang saya yakin adalah bahwa tidak ada seorang pun dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir yang mampu menandingi tingkat kemajuan Anda.
Kembali ketika saya menerobos kemacetan tahap integrasi tubuh saya butuh beberapa ribu tahun sebelum saya akhirnya berhasil dalam keadaan kebetulan, jadi saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Dengan bakat dan masa muda Anda, mungkin Anda bahkan akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Grand Ascension di masa depan, Master Taoist Myriad Bond berkata sambil tersenyum, dan ada sedikit nada menjilat dalam suaranya. Saya tidak akan berani bermimpi mencapai tahap Grand Ascension, saya akan puas jika saya dapat mengatasi beberapa kesengsaraan surgawi yang besar, kata Han Li dengan sederhana. Itu benar. Panggung Grand Ascension seperti Fata Morgana bagi kita. Ras manusia kita telah ada di alam roh selama bertahun-tahun, tapi kita hanya menghasilkan total sekitar selusin pembudidaya Grand Ascension. Bahkan ada saat kita tidak memiliki pembudidaya Grand Ascension, dan seluruh ras berada di bawah ancaman musnah. Master Taoist Myriad Bond menghela nafas ketika tatapan mengingatkan muncul di matanya. Han Li memang telah mendengar tentang kesengsaraan besar yang harus dialami umat manusia ini. Pada saat itu, mereka tampaknya juga telah diserang oleh pasukan gabungan yang dibentuk oleh beberapa ras asing. Untungnya, ras iblis berada di puncak kekuatannya pada saat itu, dengan dua makhluk tahap Grand Ascension di antara barisan mereka. Lebih jauh lagi, mereka sadar bahwa ras iblis saja pasti tidak akan dapat memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri di alam roh dalam waktu lama, jadi mereka memutuskan untuk meminjamkan bantuan mereka kepada umat manusia. Jika tidak, umat manusia akan benar-benar berada dalam bahaya besar. Pandangan yang mengingatkan pada mata Daoist Master Myriad Bond dengan cepat memudar, dan dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kamu baru saja maju ke tahap integrasi tubuh, jadi kamu pasti bertujuan untuk membeli banyak hal selama konvensi harta karun segudang ini, kan? Rekan Daoist Han. Saya memang berharap untuk mengamankan beberapa bahan penyempurnaan pil selama konvensi ini. Lagi pula, hanya selama acara seperti ini saya akan dapat menemukan beberapa bahan langka yang biasanya tidak akan saya lihat, jawab Han Li dengan anggukan. Kalau begitu, aku punya saran, apakah kamu ingin mendengarnya? Master Taoist Myriad Bond bertanya sambil tersenyum. Oh, silakan, rekan Daoist. Han Li sedikit terkejut. Kalian semua bisa pergi sekarang. Berlawanan dengan segera menawarkan sarannya kepada Han Li, Master Taoist Myriad Bond meminta para wanita di ruangan itu dan wanita di lengannya untuk pergi terlebih dahulu. Wanita-wanita ini secara alami melakukan apa yang diperintahkan, mengulurkan hormat ke arah Han Li dan Master Taoist Myriad Bond sebelum keluar dari aula. Dengan demikian, Han Li dan Master Taoist Myriad Bond adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Baru kemudian ekspresi serius muncul di wajah Master Taoist Myriad Bond, dan dia berkata, rekan Taoist Han, ini seharusnya pertama kalinya Anda menghadiri konvensi harta karun segudang sebagai pembudidaya integrasi tubuh. Pernahkah Anda mendengar tentang konvensi pertukaran alam hitam? Konvensi pertukaran alam hitam? Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Apakah ini seperti pasar rahasia? Han Li tertarik dengan ini, tetapi tidak terlalu terkejut. Dia malah akan terkejut jika tidak ada pasar pribadi rahasia yang terbentuk selama acara besar seperti konvensi harta karun segudang. Han Li jelas tertarik, dan Master Daoist Myriad Bond tersenyum sambil melanjutkan. Hehe, sepertinya kamu sudah menebak bahwa sesuatu seperti ini ada, meskipun ini pertama kalinya kamu mendengarnya. Untuk pembudidaya integrasi tubuh seperti kami, ini sangat jarang ada sesuatu yang menarik minat kita, bahkan lelang yang diadakan di konvensi harta karun segudang tidak akan dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Ada banyak rekan Taoist yang membawa harta berharga tetapi tidak mau menjualnya untuk batu roh dan hanya ingin menukarnya dengan barang yang sangat mereka butuhkan. Ada juga beberapa rekan Taoist yang memiliki barang-barang berharga, tetapi cara mereka memperoleh barang-barang itu bisa jadi agak tidak bermoral, jadi tidak disarankan bagi mereka untuk langsung melelang barang-barang ini. Selain itu, ada beberapa harta yang hanya terlalu berharga, dan bahkan pembudidaya integrasi tubuh seperti kita akan takut diburu jika tersiar kabar bahwa harta seperti itu ada di tangan kita. Oleh karena itu, beberapa pasar pribadi telah didirikan di samping konvensi harta karun segudang, di antaranya konvensi alam hitam ini adalah yang paling misterius. Itu dipegang oleh sekelompok pembudidaya misterius, dan itu hanya diperuntukkan bagi pembudidaya integrasi tubuh. Secara umum, sangat beberapa pembudidaya integrasi tubuh yang menghadiri konvensi harta segudang akan menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam konvensi pribadi ini. Asal-usul para pembudidaya ini sebagian besar tidak diketahui, dan mereka sangat kuat. Bahkan ada satu edisi konvensi pertukaran di mana mereka membunuh seorang pembudidaya integrasi tubuh tengah yang menggairahkan. Setelah itu, tidak ada yang berani menyinggung penyelenggara konvensi, jadi di sana juga sangat aman. Konvensi pertukaran hanya memfasilitasi pertukaran antar item, dan itu hanya akan diadakan sekali. Selain itu, seluruh acara harus selesai dalam sehari, dan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan tentang identitas peserta, jadi sangat cocok untuk pembudidaya integrasi tubuh seperti kita. Selain kami pembudidaya integrasi tubuh,
orang-orang dengan harta yang dianggap cukup berharga juga akan diizinkan untuk menghadiri konvensi. Tentu saja, harta biasa tidak akan diterima. Juga akan ada banyak makhluk kuat dari ras iblis di kehadiran juga, jadi beberapa bahan binatang iblis dan bahkan telur binatang buas yang tidak akan tersedia melalui jalan normal akan ditukar. Bahkan akan ada beberapa wanita iblis yang dilelang di sana. Oh, khususnya, para wanita dari ras rubah surgawi, mereka semua adalah subjek yang luar biasa untuk terlibat dalam kultivasi ganda, dan banyak rekan Taois sangat tertarik pada mereka. Tentu saja, mereka yang akhirnya membeli wanita iblis itu pasti akan harus menyembunyikannya dengan hati-hati. Jika tidak, jika tersiar kabar ketujuh Raja Iblis, hehe. Selain itu, juga akan ada beberapa wanita manusia dengan bakat luar biasa yang orang akan bersedia tawarkan untuk ditukar, dan iblis sangat tertarik pada mereka juga. Pada titik ini, Han Li secara alami mengerti apa yang disebut konvensi pertukaran alam hitam ini, itu pada dasarnya adalah kesempatan yang sama persis dengan pasar bawah tanah yang dia kunjungi di Kekaisaran Jin besar di dunia manusia, kecuali peserta utama adalah makhluk tahap integrasi tubuh, jadi barang yang dipertukarkan secara alami akan jauh lebih banyak. Berharga. Pada saat yang sama, Han Li sedikit terkejut mendengar semua ini. Sangat dilarang bagi manusia dan pembudidaya iblis untuk secara paksa menculik makhluk dari ras lain sebagai selir atau subjek untuk kultivasi ganda, ini adalah salah satu klausa tabu yang telah disepakati kedua ras. Sudah lama berlalu sejak kesepakatan itu dibuat, dan hampir tidak ada orang yang menyebutkan aturan ini lagi, tapi jika seseorang ketahuan terlibat dalam aktivitas seperti itu, mereka pasti masih akan mendapat banyak masalah. Ini adalah indikasi yang jelas betapa berani dan kurang ajarnya penyelenggara konvensi pertukaran alam hitam ini. Namun, ini juga berarti bahwa akan ada banyak hal berharga yang tidak bisa muncul di permukaan dipertukarkan di perut gelap yang merupakan konvensi bawah tanah ini. Apa yang paling menarik baginya secara alami adalah bahan-bahan binatang iblis itu, dan sebagai hasilnya dia cukup tergoda untuk menghadiri konvensi bawah tanah ini. Saya sangat tertarik dengan pertukaran konvensi ini. Di mana dan kapan diadakan? Seperti namanya, konvensi pertukaran alam hitam akan diadakan di tempat misterius yang dikenal sebagai alam hitam. Namun, alam hitam bukanlah tempat yang ditetapkan. Sebaliknya, ini adalah ruang sumi portable. Itu bukti lebih lanjut dari kekuatan penyelenggara acara. Adapun waktu, penyelenggara memiliki cara mereka memberitahu kultivator seperti kami ketika konvensi akan diadakan, serta cara memasuki alam hitam. Menurut apa yang saya dengar, kultivator yang berbeda akan diberikan berbeda metode masuk. Saya sudah menghadiri konvensi ini beberapa kali, jadi saya memiliki beberapa jalan di mana saya dapat mempelajari beberapa informasi terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar ingin pergi, maka saya dapat membawa Anda bersama saya, kata Master Daois Myriad Bond dengan sebuah senyuman. Kalau begitu aku akan berterima kasih padamu sebelumnya, rekan Taois, Han Li setuju sambil tersenyum setelah jeda singkat. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika aku tidak memberitahumu tentang ini, orang lain akan mengungkapkan informasi ini kepadamu. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu untuk beberapa hal sepele di masa depan juga, rekan Taois, kata Master Taois Myriad Bond sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, Daois Myriad Bond. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk memberitahu saya, jawab Han Li sambil tersenyum. Sisa percakapan mereka berkembang dengan sangat halus dan harmonis. Setelah mendiskusikan beberapa pengalaman dan wawasan kultivasi, Master Taois Myriad Bond memanggil sekelompok murid perempuan cantik untuk melakukan tarian yang sangat menawan, dan baru kemudian dia menemani Han Li ke formasi teleportasi. Saat Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual, senyum Daoist Master Myriad Bond segera memudar, dan ekspresi yang agak gelap muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di sampingnya, dan sosok yang luwes dan anggun muncul. Bagaimana menurutmu, Brother Myriad Bond? Bisakah dia direkrut oleh kita? Pastikan usaha kita tidak sia-sia. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan gaun kerudung putih. Tidak hanya pakaiannya yang cocok dengan selir yang dipuja yang sebelumnya dipegang oleh Master Taois Myriad Bond, bahkan penampilan mereka sangat mirip. Namun, sedikit perbedaan antara keduanya segera membedakan kedua wanita itu sebagai dua orang yang sama sekali berbeda. Mata wanita ini dipenuhi dengan cahaya yang menggoda, dan dia memiliki daya pikat yang jauh lebih besar daripada selir guru Taois Myriad Bond, cukup untuk membuat pria manapun menjadi liar. Master Taois Myriad Bond sama sekali tidak terkejut mendengar suara wanita ini, dan dia berbalik ke arahnya saat dia menjawab, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Pria itu jelas bukan kultivator biasa yang telah mencapai tahap integrasi tubuh pada tingkat seperti itu. Usia muda. Namun, satu hal yang pasti, kita pasti tidak akan bisa merekrutnya kecuali kita mengeluarkan lebih banyak pemikiran dan usaha. Selain itu, dia memiliki banyak potensi terpendam, jadi mungkin dia bahkan bisa membuat yang lain. Terobosan dalam beberapa abad mendatang.
Merekrut dia pasti akan jauh lebih baik daripada merekrut rubah tua licik yang tidak bisa diandalkan itu. Kamu pikir dia bisa maju ke tahap integrasi tubuh pertengahan dalam beberapa abad ke depan? Tentunya kamu terlalu memikirkannya. Dia mungkin telah mencapai tahap integrasi tubuh dalam waktu yang singkat, tetapi setiap terobosan berturut-turut di luar ini akan jauh lebih sulit daripada apapun yang dia alami di masa lalu. Jika tidak, bagaimana kita berdua bisa terjebak di puncak tahap integrasi tubuh awal selama puluhan ribu tahun? Banyak makhluk tahap integrasi tubuh lainnya di antara mereka. Ras manusia dan iblis kita juga terjebak dalam situasi yang sama, dan hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai tahap integrasi tubuh bagian tengah, bahkan lebih sedikit lagi yang mencapai tahap integrasi tubuh bagian akhir. Terlepas dari betapa menakjubkannya bakatnya, pasti itu harus beberapa ribu tahun setidaknya sebelum dia bisa membuat terobosan. Jika tidak, jika dia mampu mencapai tahap integrasi tubuh bagian tengah sebelum kedatangan kesusahan iblis dan bersedia melindungi saya tidak akan menentang untuk memberikan diri saya kepadanya. Wanita menggoda itu menghela nafas. Ekspresi Taois Master Myriad Bond sedikit berubah saat menyebutkan kata-kata, kesengsaraan iblis, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Kita harus melakukan segala daya kita untuk menjalin aliansi dengan sebanyak mungkin pembudidaya integrasi tubuh gelandangan. Saya yakin bahwa peluang kami untuk bertahan hidup akan meningkat secara signifikan jika kami bersatu. Itu memang benar, tapi aku masih tidak yakin apakah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merekrut pembudidaya gelandangan akan benar-benar efektif. Bagaimana kalau kamu membubarkan sekte tulang putihmu dan berjanji setia kepada salah satu dari 3 penguasa, dan aku akan juga menemukan cara untuk bergabung dengan salah satu dari 7 Raja Iblis? Bagaimanapun, mereka semua telah membentuk kekuatan, dan akan jauh lebih aman bagi kita untuk bergabung dengan mereka, kata wanita itu sambil mengerucutkan bibirnya. Berhentilah melamun. Kamu dan aku sama-sama sudah terbiasa dengan kehidupan kebebasan. Bagaimana mungkin kita tunduk pada orang lain dan membiarkan diri kita dibatasi oleh orang lain? Jika kepribadian kita berbeda, kamu tidak akan meninggalkan surga. Ras rubah, dan saya tidak akan menolak undangan dari 3 penguasa. Selain itu, kami belum melakukan apapun untuk kekuatan besar itu, dan mereka pasti akan menerima kami dengan tangan terbuka sekarang. Tetapi di masa depan, mereka, kemungkinan besar akan menggunakan kita sebagai umpan meriam. Jika tugas berbahaya muncul, pembudidaya baru untuk bergabung dengan mereka seperti kita pasti akan didorong ke garis depan. Sebagai lawan dari itu, saya lebih suka sendirian dan melakukan apa yang saya suka, bahkan jika itu terjadi. Berarti harus berjuang untuk diriku sendiri juga. Selain itu, wilayah dari 3 penguasa dan 7 raja juga tidak akan benar-benar aman. Selama kesusahan iblis terakhir, 3 raja iblis dan 2 penguasa manusia binasa, jadi tidak ada pelabuhan aman yang mutlak. Semua yang bisa kita lakukan adalah merekrut sebanyak mungkin rekan Taois. Jika mereka bergabung dengan kita, maka kita semua akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, saya lebih suka menempatkan kepercayaan pada diri sendiri daripada menyerahkan hidup saya di tangan yang lain, kata Master Taois Myriad Bond dengan sungguh-sungguh. Wanita itu tampaknya telah diyakinkan oleh Master Taois Myriad Bond, dan setelah jeda singkat, dia mengangguk, dan berkata, kalau begitu, konvensi harta karun segudang ini akan menjadi kesempatan fantastis bagi kita untuk menghubungi pembudidaya gelandangan lainnya. Benar-benar ada sangat sedikit situasi di mana begitu banyak pembudidaya integrasi tubuh manusia dan iblis akan berkumpul di satu tempat. Saya akan menyerahkan pembudidaya manusia kepada Anda saat saya menghubungi pembudidaya iblis. Saya yakin pembudidaya gelandangan ini semuanya telah mendengar tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, tapi mereka pasti tidak akan tahu sebanyak yang kita ketahui, termasuk fakta bahwa itu akan terjadi dalam 1000 tahun ke depan. Omong-omong, saya membahas masalah ini dengan serigala hitam itu sebelum datang ke sini, dan dia tampaknya cukup tertarik. Namun, kami harus berbicara dengannya tentang masalah ini lebih dalam jika kita ingin meyakinkannya. Itu akan bagus. Rekan Taois Tian Kun pernah bersaing dengan Raja Serigala Tian Ben untuk posisi Raja Iblis, dan dia hanya dikalahkan setelah pertempuran melelahkan yang berlangsung sehari semalam, jadi dia pasti akan jauh lebih hebat. Kuat daripada rata-rata pembudidaya integrasi tubuh gelandangan. Saya tidak yakin berapa banyak pembudidaya manusia yang dapat saya rekrut, tetapi saya memiliki beberapa ikatan dengan Patriark Surgawi Yin dari Gunung Yin Surgawi, dan dia akan menghadiri konvensi harta karun segudang ini. Juga, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk meyakinkannya, kata Master Taois Myriad Bond dengan gembira. Jika kita benar-benar dapat merekrut mereka berdua, maka keselamatan kita kemungkinan besar akan terjamin bahkan jika kita tidak dapat meyakinkan orang lain, kata wanita itu sambil tersenyum, dan wajahnya yang menawan segera menyala, membuatnya jauh lebih menggoda daripada dirinya. Sudah. Bahkan seorang kultivator yang sangat kuat seperti Daoist Master Myriad Bond tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan momen disorientasi saat melihat tampilannya yang menggoda.
Senyum menggoda wanita itu melebar lebih jauh saat melihat ekspresi sedikit ternganga dari Daoist Master Myriad Bond. Oh, apakah Anda ingin mencoba kultivasi ganda dengan saya, Brother Myriad Bond? Jika demikian, saya tentu tidak keberatan mencobanya. Seolah-olah dia benar-benar bersedia untuk menawarkan tubuhnya kepada Master Taoist Myriad Bond jika dia mau, tetapi dia segera bergidik setelah mendengar ini sebelum buru-buru melambaikan tangannya dengan senyum masam. Tentu saja Anda bercanda, rekan Taoist. Anda memiliki tubuh rubah surgawi. Itu bukan sesuatu yang bisa saya pegang. Saya bukan lagi seorang pemuda, dan saya masih ingin hidup selama beberapa tahun lagi. Sayang sekali, saya benar-benar menantikan untuk berkultivasi ganda dengan Anda. Sangat disayangkan bahwa Anda memiliki hati tetapi tidak keinginan untuk melihat semuanya. Wanita itu terkikik, semakin menonjolkan kualitas menggoda saat dia melakukannya. Master Taoist Myriad Bond bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya lagi, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya saat dia mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, teknik ilusi segudang Anda benar-benar telah diasah hingga tingkat yang luar biasa. Ketika Anda menyamar sebagai selir saya, bahkan saya akan tertipu jika saya tidak mengetahui pengaturan kami. Saya yakin rekan Daoist Han aku juga tidak bisa melihat sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan dari makhluk rubah surgawi, bakatmu dalam penyembunyian dan penyamaran benar-benar mencengangkan. Alih-alih tersanjung oleh kata-kata pujian ini, senyum wanita itu tiba-tiba memudar, dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar berpikir dia tertipu, rekan Daoist Myriad Bond? Bagaimana apanya? Master Taoist Myriad Bond terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Tidak mengherankan bahwa Anda tidak mendeteksi apapun. Ketika saya menyamar sebagai selir Anda sebelumnya, rekan Taoist Han telah mengarahkan gumpalan indera spiritualnya hanya ke arah saya. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah melepaskan deteksi teknik rahasia dan memberikan perhatian ekstra padanya, saya akan gagal untuk mendeteksi ini juga. Rekan Taoist Han ini memiliki indera spiritual paling kuat yang pernah saya lihat. Jika saya harus membandingkannya dengan orang lain, saya akan katakan bahwa itu kemungkinan besar tidak kalah dengan indera spiritual dari 3 penguasa dan 7 raja, jawab wanita itu dengan suara muram. Apakah begitu? Master Taoist Myriad Bond menarik napas tajam saat ekspresinya semakin gelap. Yakinlah, Brother Myriad Bond, tidak mengherankan bahwa rekan Taoist Han ini memiliki bakat yang luar biasa, mengingat dia mampu mencapai tahap integrasi tubuh pada usia yang begitu muda. Dia dapat melihat melalui penyamaranku, tetapi aku sudah menggunakan teknik rahasia Heavenly Fox Rays untuk sepenuhnya menyegel kekuatan sihirku untuk waktu yang singkat, jadi tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi fakta bahwa aku adalah seorang kultivator integrasi tubuh. Tentang itu, aku yakin dia bertekad bahwa kita tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Kalau tidak, dia tidak akan berbicara denganmu begitu lama sebelum pergi. Ekspresi Taoist Master Myriad Bond sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, itu memang benar. Jika dia bertanya padaku tentang ini lain kali, aku hanya perlu membuat alasan untuk menenangkannya. Sejujurnya, tidak masalah bahkan jika dia mengetahui identitas asliku. Apakah aku begitu jelek sehingga aku tidak bisa ditampilkan di hadapan orang lain? Wanita itu bertanya sambil mengadopsi senyum menggodanya lagi. Kelopak mata Taoist Master Myriad Bond berkedut saat melihat ini, dan dia hanya bisa diam dengan senyum masam di wajahnya. Bertentangan dengan penampilannya yang menakjubkan, perihua dari ras rubah surgawi ini adalah karakter yang sangat kejam dan berbahaya. Dia pernah menyedot esensi yang sejati dari ratusan iblis laki-laki muda, dan untuk itu, dia diburu oleh Raja Rubah Surgawi sendiri untuk waktu yang lama, tetapi masih berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Dengan masa lalu yang mengerikan di belakangnya, Master Taoist Myriad Bond secara alami tidak berani memberitahu orang lain bahwa dia bersahabat dengan wanita ini. Baiklah, sekarang setelah kita mengadakan pertemuan pertama kita dengan rekan Taoist Han, saya akan pergi mengasingkan diri selama beberapa hari. Saya baru-baru ini mencapai pencerahan mendadak dalam kultivasi saya dan ingin menjelajahinya lebih jauh. Itu akan merepotkan. Agar kamu tinggal di sini bersamaku, jadi aku harus memintamu pergi, kata Master Taoist Myriad Bond dengan suara santai. Kamu benar-benar seorang pendeta Taoist tua yang licik. Kamu hanya takut aku akan mengejar murid-muridmu, kamu mengarang alasan bahwa tidak nyaman bagiku untuk tinggal di sini. Apakah aku akan menempati keseluruhan ini? Ruang besar? Kalau dipikir-pikir, Anda telah membawa beberapa murid dengan Anda yang memiliki bakat yang layak. Saya telah mendengar bahwa Anda juga membawa serta putra dan cucu yang paling Anda puja. Anda lebih baik mengawasi mereka. Wanita itu terkekeh dengan cara yang menggoda sebelum tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, cahaya spiritual melintas di dalam formasi teleportasi, dan dia muncul kembali di dalam formasi, setelah kembali ke penampilan selir Master Taoist Myriad Bond. Wajah Taoist Master Myriad Bond sedikit memucat setelah mendengar ini, dan dia buru-buru memanggil lencana perak sebelum melambaikannya ke arah formasi.
Suara mendengung terdengar dari formasi teleportasi, dan wanita itu langsung diteleportasi. Baru kemudian Master Taoist Myriad Bond menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan pergi dari tempat kejadian. Sementara itu, Han Li sudah kembali ke lantai 5, dan dia duduk sendirian di kursi utama di aula, merenungkan sesuatu dalam diam. Dia mencoba untuk mencari tahu apa maksud dari Master Taoist Myriad Bond ini. Dia secara alami tidak yakin bahwa Master Taoist Myriad Bond hanya mengundangnya dalam upaya untuk berteman dengannya dengan motif murni. Selanjutnya, selir yang dia pegang telah melepaskan teknik ilusi yang sangat canggih untuk menyembunyikan penampilan aslinya yang agak mencurigakan. Namun, dia tidak mendeteksi niat buruk apapun dari ucapan dan tindakan mereka, itulah sebabnya dia puas berbicara dengan Master Taoist Myriad Bond begitu lama sebelum pergi. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melakukan pertarungan yang bagus bahkan melawan seorang kultivator integrasi tubuh yang terlambat, jadi dia tidak perlu takut bahkan jika mereka memiliki semacam motif tersembunyi. Selain itu, konvensi pertukaran alam hitam yang mereka sebutkan benar-benar sesuatu yang dia tertarik untuk hadiri. Lagi pula, dia tidak benar-benar mengandalkan menuai banyak hadiah dari konvensi harta karun segudang. Bagian dari alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk memenuhi perjanjian yang dia buat dengan wanita iblis itu di Deep Heaven City, dan di atas itu, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan dirinya dengan kultivator lain dengan kaliber yang sama. Dan lihat seperti apa 3 penguasa dan 7 raja itu. Dia ingin membandingkan mereka dengan makhluk tingkat suci yang dia temui di ras asing. Jika dia bisa membeli sejumlah besar bahan binatang iblis dari wanita iblis dan juga menuai banyak hadiah selama konvensi pertukaran alam hitam, maka ada kemungkinan besar dia akan bisa mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kedua gunung ekstrimnya. Jika dia bisa mencapai itu, maka dia akan memiliki harta lain yang sangat kuat yang dia miliki, dan dengan 2 gunung ekstrim itu juga akan menjadi tugas yang sangat mudah baginya untuk melampaui beberapa kesengsaraan surgawi besar pertamanya. Selain itu, sepertinya dia akan dapat menemukan gunung ekstrim ketiga dalam waktu yang tidak terlalu lama juga. Namun, itu akan tergantung pada apakah murid barunya bisa berhasil mengembangkan kemampuan jiwa esensi miliknya. Salah satu dari 5 gunung yang diperlukan untuk memperbaiki 5 gunung ekstrim tidak lain adalah gunung jiwa Gletser Yin yang luas. Batu Yin luas yang terdiri dari gunung ini berbeda dari giok mendalam. Itu hanya dapat ditemukan di alam glasial yang ekstrim, tetapi hanya setelah diolah seseorang, ia dapat melepaskan ki jiwa es yang sangat dingin. Gunung seperti itu umumnya berdiri ratusan ribu kaki di bawah gletser, dan karena banyaknya ki glasial di sekitarnya, bahkan indera spiritual Han Li yang sangat kuat pun tidak akan dapat mendeteksinya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang disebutkan di atas yang dapat merasakan batu yin luas dari jauh. Adapun jangkauan di mana batu yin luas ini dapat dirasakan, itu akan tergantung pada ukuran batu yin luas dan potensi kemampuan jiwa es esensi glacial soul pembudidaya. Gunung jiwa Gletser Yin luas yang dia cari secara alami sangat besar, dan selama seseorang menguasai kemampuan jiwa es esensi es, mereka pasti akan dapat merasakannya bahkan dari ratusan ribu kaki. Tentu saja, Han Li tidak tahu apakah gunung seperti itu dapat ditemukan. Untungnya, dia tahu banyak alam glasial ekstrim di wilayah manusia dan iblis saja. Dibandingkan dengan beberapa jenis gunung ekstrim lainnya, yang satu ini adalah yang paling mudah ditemukan, tetapi masih belum terlihat apakah dia bisa melacak gunung seperti itu. Namun, demi kesengsaraan besar surgawinya di masa depan, Han Li secara alami tidak dapat melepaskan sedikit pun harapan, itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyelamatkan Bai Kuer tanpa ragu-ragu setelah menemukan fisik istimewanya. Dia memiliki pil dalam jumlah besar, jadi menyelamatkannya tidak akan menyebabkan kemunduran besar dalam kultivasinya seperti halnya untuk kultivator lain sekalibernya, tetapi itu masih pasti akan menunda kultivasinya selama lebih dari 100 tahun. Namun, jika dia bisa memperbaiki gunung ekstrim jiwa es dan membuat beberapa kemajuan lebih lanjut dalam kekuatannya, dia bisa mempertimbangkan untuk membuat tiruan dirinya dengan kekuatan sihir terbatas untuk kembali ke dunia manusia. Ada 2 tempat di dunia manusia di mana penampakan Great North Essence Lights telah dilakukan, jadi pasti ada peluang bagus bahwa Great North Essence Mountain dapat ditemukan di sana. Karena itu, ada kemungkinan besar dia bisa mengumpulkan 4 dari 5 gunung ekstrim. Jika dia cukup beruntung untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk gunung ekstrim terakhir juga dan memperbaiki ke-5 gunung ekstrim, kemungkinan besar dia tidak perlu khawatir tentang kesengsaraan surgawi besar untuk waktu yang sangat lama yang akan datang. Dengan waktu yang cukup, dia yakin dengan kemampuannya sendiri untuk mencapai tahap Grand Ascension, dan tentu saja bukan tidak mungkin baginya untuk naik ke True Immortal Realm pada akhirnya. Ekspresi Han Li tetap tenang dan tidak berubah, tetapi pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya. Setelah beberapa saat, dia berdiri sebelum berjalan menuju salah satu pintu samping aula.
Rencananya adalah untuk terus beristirahat di aula selama 2 hari ke depan, kemudian mengunjungi penguasa suci surgawi Yuan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyeduh anggur abadi Sutra Merah. Melihat dia berencana untuk menghadiri konvensi Black Realm ini, tentu bukan ide yang buruk untuk memurnikan beberapa anggur abadi Sutra Merah. Jika dia bertemu dengan beberapa penggemar anggur yang sangat rajin di antara para pembudidaya di sana, anggur itu akan memiliki nilai tukar yang sangat tinggi. Kalau tidak, meskipun dia membawa banyak harta dan obat-obatan roh, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia bawa untuk ditukar. Obat-obatan roh ribuan tahun memang cukup langka, tetapi mereka tidak terlalu berharga di mata para pembudidaya integrasi tubuh. Adapun harta kuat yang dia miliki, sebagian besar berguna baginya, jadi dia tidak bisa hanya menawarkannya untuk ditukar. Dengan demikian, malam perlahan-lahan turun, dan hanya ketika hari sudah gelap di luar, Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi kembali dengan bersemangat. Han Li bisa merasakan bahwa mereka berdua telah muncul dalam formasi teleportasi di lantai pertama, dan dia menggunakan lencana pembatasannya untuk memanggil mereka ke lantai 5. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada mereka, dan meskipun mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya, mereka hanya bisa menggigit lidah mereka dan kembali ke tempat tinggal mereka. 2 hari kemudian, Han Li mengunjungi penguasa suci surgawi Yuan, yang tinggal di istana selamat datang abadi lainnya, dan mengamankan sejumlah besar bahan darinya. Yang sedikit disayangkan adalah bahwa 2 Raja Iblis, Raja Phoenix Hitam dan Raja Wyrm Li Huo, keduanya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mereka tidak lagi berada di 9 gunung abadi. Kemungkinan besar mereka hanya akan kembali sebelum dimulainya konvensi harta karun segudang. Han Li secara alami sedikit kecewa, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena dia sedang terburu-buru untuk menyeduh anggur abadi. Karena itu, dia dengan cepat kembali dari kediaman penguasa suci surgawi Yuan dan kembali ke istana selamat datang abadi miliknya sendiri. Dia memasuki ruang rahasia di lantai 5, lalu mulai menyeduh anggur abadi Sutra Merah sesuai dengan prosedur yang dirinci pada buku tebal kuno. Dia tinggal di ruang rahasia selama setengah bulan tanpa keluar sekalipun. Dia secara alami tidak bisa menyeduh semua buah Sutra Merah yang dia miliki menjadi anggur, dan selain dari 2 guci yang dia janjikan kepada penguasa suci surgawi Yuan, dia hanya menyeduh 7 guci lagi di luar itu. Han Li sangat menyadari korelasi antara kelangkaan dan nilai. Meskipun anggur abadi Sutra Merah ini adalah anggur dari alam abadi sejati dan belum pernah terlihat di alam roh sebelumnya, mengeluarkan terlalu banyak sekaligus masih akan sangat merusak nilainya. Selanjutnya, konsumsi anggur abadi Sutra Merah ini dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan konstitusi seseorang dan memperpanjang umur seseorang, jadi Han Li berencana untuk meminumnya sendiri untuk waktu yang lama. Setelah menyeduh anggur, Han Li terus bermeditasi dan berkultivasi di aula hampir sepanjang waktu, dan dia kadang-kadang meninggalkan lantai 5 untuk bertemu dan berinteraksi dengan para pembudidaya integrasi tubuh lainnya yang telah tiba. Ada beberapa dari mereka yang menurutnya cukup menyenangkan untuk berinteraksi, dan mereka menjalin kenalan dekat. Adapun Master Taoist Myriad Bond, dia masih hangat dan ramah terhadap Han Li seperti biasanya. Dia bahkan telah mengundang Han Li untuk menghadiri konvensi pertukaran pribadi kecil yang hanya bisa dihadiri oleh para pembudidaya di atau di atas tahap tempering spasial, dan Han Li telah mendapatkan beberapa materi yang dia butuhkan selama acara tersebut. Ini semakin meningkatkan kesan Han Li tentang Master Taoist Myriad Bond, yang awalnya cukup positif. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya integrasi tubuh mulai pindah ke istana selamat datang abadi, dan sekitar sebulan sebelum dimulainya konvensi harta karun segudang, Istana Selamat Datang Abadi sebagian besar telah ditempati. Di antara pembudidaya integrasi tubuh ini adalah tetua agung dari beberapa kekuatan besar, serta makhluk yang memerintah wilayah tertentu sendiri, dan tidak banyak pembudidaya gelandangan seperti Han Li. Namun, selain penguasa suci surgawi Yuan, Raja Tikus Dongtian adalah satu-satunya di antara 3 penguasa dan 7 raja yang tiba. Namun, Raja Iblis ini segera mengasingkan diri setelah pindah ke 9 gunung abadi, menolak untuk melihat siapapun, sehingga menciptakan rasa misteri dan intrik di sekelilingnya. Kalau dipikir-pikir, Raja Tikus Dongtian ini selalu menjadi yang paling misterius di antara 7 Raja Iblis. Dikatakan bahwa dia terus-menerus menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya, dan sangat sedikit orang di antara ras manusia dan iblis yang melihat penampilan aslinya. Yang paling aneh adalah hampir tidak ada yang tahu apa-apa tentang kemampuannya. Tampaknya Raja Iblis ini tidak pernah bertarung dengan orang lain di depan penonton, tetapi makhluk tingkat tinggi yang telah melewatinya di masa lalu semuanya telah menghilang dari 2 ras satu demi satu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah dia berada di balik semua ini, tetapi semua orang tahu bahwa jelas bukan ide yang baik untuk mengacaukan Raja Tikus Dongtian ini. Raja Iblis ini adalah anggota ras Tikus Giok, yang memegang posisi yang sangat penting dalam ras Iblis. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi salah satu Raja Iblis. Bagaimanapun, ras iblis berbeda dari ras manusia.
Bahkan jika mereka dianggap sebagai makhluk tingkat atas di antara ras iblis, mereka masih harus memiliki dukungan yang cukup sebelum mereka bisa menjadi Raja Iblis. Sebaliknya, kekuasaan umumnya diturunkan dari generasi ke generasi untuk 3 kedaulatan manusia. Han Li benar-benar ingin pergi dan bertemu dengan Raja Tikus ini, tetapi Raja Tikus itu jelas tidak berniat menemui siapapun, jadi dia hanya bisa menyerah dalam masalah ini. Jadi, selama waktu yang tersisa, Han Li memperkenalkan dirinya. Dengan lebih banyak pembudidaya tahap integrasi tubuh dan juga mempelajari akar spiritual Tuan Muda Hai yang menghilang secara aneh. Dia tidak hanya membaca banyak buku untuk ini, dia bahkan meminta Tuan Muda Hai untuk melepaskan beberapa esensi darah untuk studi lebih lanjut. Dari usahanya, dia berhasil menyimpulkan beberapa kemungkinan yang tidak jelas. Namun, dia masih harus mengamati Tuan Muda Hai untuk beberapa waktu lebih lama sebelum dia dapat memastikan sifat sejati dari akar spiritualnya. Selama waktu ini, Han Li cukup baik hati terhadap kedua temannya. Dia tidak hanya mengizinkan Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi untuk masuk dan keluar istana sesuka hati, dia juga sesekali memberikan bimbingan kepada mereka dalam kultivasi mereka yang sangat bermanfaat bagi mereka. Pada hari ini, Han Li sedang menjelaskan beberapa aspek seni kultivasi kepada Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi, dan saat dia hendak menyesap teh roh, ekspresinya tiba-tiba sedikit menegang. Qi Lingzi bereaksi cukup cepat, dan bertanya, apakah ada yang salah, senior? Kamu akan segera tahu apa yang terjadi, jawab Han Li dengan alis berkerut. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi bertukar pandang sedikit bingung setelah mendengar ini, tapi mereka tidak berani menekan Han Li lebih jauh untuk mendapatkan jawaban, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Setelah 10 menit penuh berlalu, bunyi gedebuk tiba-tiba terdengar dari luar istana. Seluruh tanah di bawah kaki mereka dan dinding sekitarnya kemudian sedikit bergetar, dan Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi sangat ketakutan saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah pintu. Han Li tetap diam di kursinya, tapi ekspresi sedikit serius juga muncul di wajahnya. Satu pukulan tumpul terdengar demi satu, dan getaran terus mengalir melalui seluruh istana. Seolah-olah ada semacam makhluk raksasa yang perlahan mendekati istana selamat datang abadi. Apa yang terjadi, Senior Han? Tuan Muda Hai mau tak mau bertanya dengan bingung. Kalian berdua tidak akan bisa merasakan apapun di sini. Biarkan aku membawa kalian berdua untuk memperluas wawasan kalian. Han Li menghela nafas sebelum bangkit, lalu menyapukan lengan bajunya ke arah mereka berdua. Semburan cahaya biru segera menyapu untuk mencakup ketiganya, dan mereka menghilang sebagai seberkas cahaya biru. Detik berikutnya, mereka bertiga muncul dalam formasi teleportasi sebelum berteleportasi keluar dari lantai 5. Mereka bertiga kemudian muncul dari formasi teleportasi di lantai pertama istana selamat datang abadi, lalu naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, cahaya biru memudar, dan ketiganya muncul di puncak gunung yang tinggi, di mana mereka dapat melihat segala sesuatu dalam radius beberapa ribu kilometer. Tanpa batasan istana selamat datang abadi yang bertindak sebagai penyangga, dentuman gemuruh di kejauhan bahkan lebih menghancurkan bumi. Seluruh 9 gunung abadi tampaknya bergetar sebagai raksasa yang didekati dari kejauhan. Apa itu? Kelihatannya seperti sebidang tanah berjalan yang hidup. Rahang Qi Lingzi jatuh langsung ke tanah saat dia mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Tuan Muda Hai mengedipkan mata dengan cepat dengan heran seolah-olah dia takut matanya mempermainkannya. Tidak heran mereka begitu heran. Saat ini ada massa tanah hitam yang sangat besar mendekati mereka dari jauh, dan gemuruh ledakan berasal dari langsung di bawah bongkahan tanah hitam yang sangat besar ini. Sebidang tanah ini tampaknya sangat kering, dan permukaannya dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk serangkaian celah dan jurang yang sangat dalam. Yang lebih mencengangkan lagi adalah di tengah-tengah sebidang tanah terdapat sebuah benteng hitam yang tinggi dan megah, di sekelilingnya berdiri penjaga lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdiri dengan sikap diam sepenuhnya dengan ekspresi dingin di wajah mereka, dan memegang semua jenis tombak panjang dan kapak raksasa. Ada juga lebih dari 1000 penjaga yang mengenakan pelindung tulang di atas tunggangan serigala biru raksasa yang terbang di udara di atas benteng, dan mereka tidak lain adalah penjaga petir. Satu kelompok penjaga berdiri diam di tanah, sementara kelompok penjaga lainnya melayang di udara, dan kombinasi keduanya menciptakan pemandangan yang cukup menakutkan untuk dilihat. Tiba-tiba, mata Han Li menyipit dan cahaya biru menembus pupilnya saat dia berkata, "Saya bisa melihat Anda, rekan Taois, mengapa Anda tidak keluar untuk menemui saya?" Suara wanita yang tidak dikenal namun sangat menyenangkan terdengar dari belakangnya sebagai tanggapan. "Seperti yang diharapkan, trik kecilku tidak cukup untuk membodohimu, saudara Han. Kuda binatang buas tiran Saffron sangat besar. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan roh transportasi yang legendaris." Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia merasa sedikit khawatir. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, sungguh luar biasa bahwa seseorang berhasil begitu dekat dengannya sebelum dia akhirnya menyadari kehadiran mereka. Dia perlahan berbalik ke arah orang yang baru saja berbicara,
dan menemukan ada seorang wanita muda cantik dalam gaun mewah 5 warna, menilai dia dengan senyum lebih dari 100 kaki. Saat Han Li menyapu perasaan spiritualnya ke arahnya, sedikit kebingungan muncul di matanya. "Salam, rekan Taois Han, nama saya Liu Qing. Seperti yang saya yakin Anda sudah perhatikan, ini hanya tiruan boneka saya, bukan tubuh saya yang sebenarnya," kata wanita muda itu dengan tenang saat dia mengulurkan hormat ke arah Han Li. "Liu Qing? Saya pernah mendengar bahwa mantan penguasa roh surgawi memiliki sepasang bawahan yang dapat dipercaya, salah satunya unggul dalam seni boneka sementara yang lain mahir dalam teknik penyamaran. Di antara mereka, yang pertama dikenal sebagai Liu Qing atau Peri Seribu Roh, mungkinkah itu kamu?" Han Li bertanya dengan tatapan kontemplatif di matanya. "Saya benar-benar tersanjung bahwa Anda mengenal saya, rekan Daois Han. Saya seharusnya menghadiri acara yang begitu besar secara langsung, tetapi saya telah mencapai titik kritis dalam budidaya teknik rahasia saya, jadi saya tidak dapat melakukannya. Meninggalkan kamar rahasiaku. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain mengirim tiruan boneka ini sebagai penggantiku. Untungnya, tiruanku ini telah membangun reputasinya sendiri dan diizinkan memasuki tempat ini." Wanita itu berbicara dengan tenang dan anggun, dan ekspresi Han Li sedikit berubah setelah memverifikasi identitasnya. Roh Seribu Peri ini hanya bawahan penguasa roh surgawi, tetapi dikatakan bahwa dia memiliki bakat luar biasa dalam seni boneka. Selain itu, keterampilannya di bidang itu telah meningkat secara drastis bahkan lebih jauh setelah dia berjanji setia kepada penguasa roh surgawi. Dia terkenal sebagai manusia paling mahir kedua dalam seni boneka, kedua setelah penguasa roh surgawi sendiri, yang unggul dalam teknik boneka dan ilusi. Bawahan terpercaya lainnya dari Peri Seribu Roh dan penguasa roh surgawi ini telah dimenangkan oleh kemampuan penguasa roh surgawi, dan karena itu bersedia untuk berjanji setia kepadanya. Meskipun ini hanya sebuah boneka, Han Li tahu bahwa kekuatannya kemungkinan besar tidak kalah dengan makhluk tahap tempering spasial akhir. Karena itu, meskipun dia agak terkejut bahwa Liu Qing ini sepertinya mengenalinya, dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Maaf atas kekasaran saya, Roh Seribu Peri. Sehubungan dengan roh transportasi yang baru saja Anda sebutkan. Mungkinkah ini kura-kura dewa kuno yang mampu membawa kota Xuan Wu di punggungnya?" Memang. Roh pengangkut adalah binatang raksasa yang mewarisi garis keturunan roh sejati Xuan Wu, dan saya cukup beruntung bisa melihatnya secara langsung. Ukurannya yang sangat besar sangat mencengangkan sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Selain itu, ia juga mahir dalam air yang kuat dan kemampuan atribut bumi, dan pertahanannya sangat kuat sehingga bahkan harta karun roh surgawi rata-rata tidak akan bisa meninggalkan satu goresan pun di atasnya. Binatang raksasa di depan ini dari kita kemungkinan besar hanya salah satu dari keturunan kura-kura itu, Liu Qing terkekeh. Ini hanya salah satu keturunannya? Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas tajam saat dia kembali ke sebidang besar tanah yang mendekat. "Itu benar, roh pengangkut yang sebenarnya lebih dari 10.000 kali lebih besar dari makhluk ini," jawab Liu Qing dengan anggukan yang sungguh-sungguh. "Saya sangat tertarik untuk melihat roh transportasi ini sendiri sekarang," renung Han Li sambil mengarahkan pandangannya ke kejauhan. "Tidak akan mudah untuk menyaksikan binatang raksasa itu. Pada saat itu, saya melakukan perjalanan ke kota Xuan Wu sebagai bagian dari rombongan penguasa roh, dan hanya karena keberuntungan saya berhasil melihat sekilas makhluk itu dari jauh. Setiap 3.000 tahun sekali, kura-kura raksasa muncul untuk menyerap esensi matahari dan bulan, dan saya cukup beruntung untuk hadir pada saat itu. Jika tidak, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan sebagian besar tubuhnya terkubur di bumi, dan anggota badan serta kepalanya juga ditarik kembali ke dalam cangkangnya saat berhibernasi. Begitu, mataku benar-benar terbuka," kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Liu Qing dengan tatapan sedikit sedih di matanya. Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi benar-benar terpesona oleh percakapan mereka, dan mereka jelas dipenuhi kerinduan akan dunia tak terduga yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang benar-benar kuat ini. Ketika binatang raksasa di kejauhan masih beberapa puluh kilometer jauhnya dari 9 gunung abadi, akhirnya berhenti, dan getaran yang mengalir di tanah tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat ini, sebidang tanah raksasa perlahan bangkit dari tanah, berubah menjadi gunung hitam raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki hanya dalam beberapa saat. Getaran samar memancar dari dasar gunung hitam lagi, dan kepala besar muncul dari tanah sebelum mengarahkan pandangannya ke para pembudidaya yang menonton di dekatnya, yang secara alami termasuk Han Li dan Liu Qing. Han Li memfokuskan pandangannya pada kepala makhluk itu untuk menemukan bahwa itu sangat menakutkan dalam penampilan. Ada selusin tanduk melengkung dengan ukuran berbeda di kepalanya, dan titik rentan di lehernya semuanya ditutupi oleh sisik hitam tebal. Binatang raksasa itu juga memiliki mulut yang sangat panjang, dan saat ia membuka mulutnya, bau menyengat tercium saat deretan gigi tajam raksasa terungkap. Han Li memandangi gigi tajam makhluk itu, dan dia memperkirakan bahwa dibutuhkan ratusan orang seukurannya untuk menyediakan seteguk yang cukup untuk dilahap makhluk ini.
Qi Lingzi adalah karakter yang cukup berani, tetapi bahkan wajahnya sedikit memucat saat melihat binatang raksasa yang ganas ini. Sementara itu, Tuan Muda Hai sedang melihat bolak-balik antara makhluk itu dan tubuhnya sendiri. Qi Lingzi bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Saya hanya membandingkan untuk melihat apakah saya sebesar salah satu gigi itu, jawab Tuan Muda Hai, membuat Qi Lingzi merasa benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bibir Han Li juga sedikit berkedut setelah mendengar jawaban Tuan Muda Hai. Orang ini benar-benar dilahirkan untuk menjadi seorang komedian. Kura-kura raksasa tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi sebelum menarik kepala dan anggota tubuhnya ke tanah lagi, dan gunung hitam raksasa yang telah berubah menjadi segera jatuh diam. Baru pada saat itulah para penjaga lapis baja hitam di sekitar benteng beraksi. Penjaga petir di udara turun ke dalam benteng sementara penjaga lapis baja hitam membentuk tim dan naik ke udara, mengeluarkan serangkaian alat formasi saat mereka menyelesaikan berbagai tugas di sekitar gunung hitam. Beberapa saat kemudian, lapisan batasan telah dipasang di sekitar gunung, dan lapisan kabut hitam meresap untuk sepenuhnya menyembunyikan benteng di atasnya. Setelah itu, penjaga lapis baja hitam segera bergegas ke kabut hitam dan menghilang. Segala sesuatu di dalam kabut menjadi sunyi, menciptakan kontras yang mencolok dengan keributan besar yang telah disebabkan sebelumnya. Tepat pada saat ini, auman naga terdengar dari gunung lain, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar sebelum tiba di udara di atas kabut hitam setelah hanya beberapa kilatan. Cahaya keemasan memudar, dan Wyrm emas berkilauan terungkap dengan satu tanduk yang panjangnya lebih dari 100 kaki di kepalanya. Seorang pria berjubah putih tersenyum berdiri di belakang Wyrm emas. Itu tidak lain adalah penguasa suci surgawi Yuan. Lama tidak bertemu, rekan Daois Xuan Wu. Mau reuni? Masuk saja jika kamu ingin melihatku, kakek tua. Aku yakin formasi ilusi belaka tidak akan cukup untuk membuatmu keluar. Sebuah suara dingin merespons dari dalam kabut hitam, dan pemilik suara itu tidak berusaha untuk menghormati atau sopan terhadap penguasa suci surgawi Yuan. Hehe, kalau begitu aku akan membantu diriku sendiri. Heavenly Yuan Holy Saffron terkekeh, tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh permusuhan yang diarahkan padanya. Dia mengetukkan kakinya ke punggung kuda Wyrm emasnya, dan itu segera menghilang ke dalam kabut hitam sebagai bola cahaya keemasan. Kabut hitam kemudian terdiam sekali lagi. Semua pembudidaya integrasi tubuh yang menonton tahu bahwa tidak ada lagi yang akan datang dari ini, jadi mereka semua kembali ke tempat tinggal mereka. Han Li secara alami memendam niat yang sama, dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Liu Qing untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Yang mengejutkannya, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Liu Qing tiba-tiba tersenyum, dan berkata, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda ke tempat tinggal saya yang sederhana, rekan Taois Han. Ada seorang kenalan Anda yang akan suka melihatmu. Seorang kenalan saya? Han Li agak terkejut mendengar ini. Memang, dia sebenarnya adalah keturunan dari seorang teman lamaku, dan aku kebetulan bertemu dengannya selama perjalananku di sini, jadi aku membawanya ke istana selamat datang abadi bersamaku. Ketika kamu sampai di sana, jawab Liu Qing sambil tersenyum. Kau benar-benar menggelitik rasa ingin tahuku, Pri Liu. Kalau begitu, maafkan gangguanku, kata Han Li, dan meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, ada banyak pikiran yang melintas di benaknya sekaligus. Saya senang mendengar bahwa Anda bersedia untuk datang, rekan Taois Han. Saya tinggal di tingkat tepat di atas Anda, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini, jadi mari kita kembali bersama, kata Liu Qing sambil tersenyum, dan berdasarkan informasi visual saja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah boneka. Tidak heran jika dia terkenal sebagai dalang kedua yang paling mahir dalam ras manusia, hanya boneka yang sangat hidup ini saja sudah cukup membuktikan kemampuannya. Sekarang setelah penguasa roh surgawi telah meninggal, dia secara alami akan mewarisi statusnya sebagai master boneka paling mahir di antara semua manusia. Han Li mengangguk sebagai tanggapan sebelum menoleh ke Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi saat dia menginstruksikan, kalian berdua, ambil lencana pembatasan ini dan kembali dulu. Mereka berdua secara alami menerima instruksi ini dengan hormat. Setelah itu, Han Li pergi bersama Liu Qing menuju istana selamat datang abadi di bawah. Tidak lama setelah itu, Han Li bertemu dengan seorang wanita muda berjubah putih yang tampaknya berusia sekitar 16 hingga 17 tahun di aula hijau di lantai 6 istana selamat datang abadi. Sedikit kejutan muncul di wajah Han Li saat melihat wanita muda itu. Rekan Taois Yihei. Yihei Ying memberi hormat kepada senior Han. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan maju ke tahap integrasi tubuh sejak kita berpisah di suku kayu, kata Yihei Ying dengan ekspresi kompleks di wajahnya saat dia mengulurkan hormat. Menuju Han Li. Harus kukatakan, aku cukup terkejut melihatmu di sini, Pri Yihei Ying. Senyum muncul di wajah Han Li, dan dia menyapu lengan baju ke udara untuk mengirimkan ledakan kekuatan tak terlihat yang mencegah Yihei Ying tenggelam ke dalam pelukannya.
Pada saat yang sama, dia menyapu indera spiritualnya ke arahnya dan menemukan bahwa dia telah mencapai tahap tempering spasial awal. Seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Ye yang memiliki garis keturunan Heavenly Phoenix, tingkat kultivasinya jauh melebihi rata-rata pembudidaya. Darah sejati Phoenix surgawi yang diperoleh Han Li berasal darinya, jadi dia secara refleks lebih sopan terhadapnya. Ibuku berteman baik dengan Bibi Liu, dan dia memohon agar Bibi Liu membawaku ke sini bersamanya, Ye Ying menjelaskan sambil tersenyum. Tidak perlu menempatkanku di atas alas seperti itu, Ying Er. Ibumu dan aku sedekat saudara perempuan, aku lebih dari bersedia untuk membawamu bersamaku, Liu Qing terkekeh. Ye Ying secara alami mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Qing lagi setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat merenung, senyum Han Li tiba-tiba memudar saat dia berkata, "Kurasa kamu tidak meminta Pri Liu untuk membawaku ke sini hanya karena kamu ingin bertemu denganku, kan?" Ye Ying sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi sedikit malu muncul di wajahnya. "Itu memang benar, senior. Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk mendiskusikan masalah ini sendiri, kalau begitu," kata Liu Qing dengan bijaksana sebelum berbalik untuk pergi. "Tolong tunggu, Bibi Liu, ini sebenarnya ada hubungannya denganmu juga, jadi kamu tidak perlu pergi," Ye Ying buru-buru berkata. Ekspresi sedikit terkejut muncul di wajah Liu Qing saat dia berhenti sebelum kembali ke Ye Ying. "Oh, kalau begitu, aku juga akan tinggal dan mendengarkan apa yang kamu katakan." Han Li membelai dagunya, dan ekspresi penasaran juga muncul di wajahnya. Ye Ying berhenti sejenak saat ekspresi serius muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan, "Aku punya dua hal yang harus aku diskusikan dengan kalian berdua, salah satunya tidak akan banyak berhubungan dengan senior Han, tapi itu akan sangat terkait dengan Bibi Liu." "Oh?" Alis Liu Qing sedikit berkerut setelah mendengar ini. "Bibi Liu, saya mendengar bahwa Anda telah mengasingkan diri sejak penguasa roh meninggal. Apakah ini berarti Anda telah membuat keputusan untuk memperebutkan tempat berdaulat roh yang baru dikosongkan?" Ye Ying bertanya. Ekspresi Liu Qing sedikit berubah, dan hanya setelah beberapa saat dia mengangguk sebagai tanda masuk. "Memang, saya sudah menguasai teknik rahasia boneka mantan penguasa roh dan menyempurnakan beberapa boneka yang sangat kuat. Jika saya dapat membuat peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan saya selama waktu saya dalam pengasingan, saya harus bisa melawan bahkan pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat, jadi saya secara alami berniat untuk mengedepankan nama saya." Suaranya tidak terlalu keras, tapi dia tampak cukup percaya diri. Ye Ying berkata dengan serius, "Ibuku telah meminta untuk menyampaikan pesan kepadamu, jangan memperebutkan tempat berdaulat Spirit Saffron bagaimanapun caranya. Jika kamu mengamankan posisi itu hanya akan membawamu kemalangan. Itukah? Aku sadar bahwa ibumu adalah individu yang sangat cerdas dan berbakat, tapi bagaimana mungkin dia bisa melihat ke masa depan? Mungkinkah dia menerima berita tentang masalah ini?" Liu Qing segera dapat menyimpulkan sesuatu setelah mendengar ini. "Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, Bibi Liu. Aku bahkan belum mengungkapkan semuanya, dan kamu sudah menebak inti umum dari semuanya. Senior Han, aku memintamu untuk merahasiakan apa yang akan aku katakan selanjutnya," kata Ye Ying saat dia tiba-tiba menoleh ke Han Li. Han Li tahu dari penampilannya yang berhati-hati bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang cukup penting, jadi dia mengangguk sebagai jawaban tanpa ragu-ragu. "Saya berjanji bahwa saya pasti tidak akan mengungkapkan kepada siapapun apa yang akan Anda katakan selanjutnya." Ye Ying mengangguk puas setelah mendengar ini sebelum melanjutkan, "Mungkin senior Han mungkin tidak tahu tentang ini, tapi aku yakin Bibi Liu telah mendengar tentang bagaimana kesengsaraan iblis akan turun ke alam roh kita dalam 1000 tahun mendatang. Bertahun-tahun." Sedikit ketakutan melintas di matanya saat dia berbicara, dan ekspresi Liu Qing sedikit gelap, tapi dia sepertinya sudah menyadari hal ini. Sebaliknya, Han Li cukup khawatir dengan ini. Kesengsaraan iblis? Tidak heran dia tidak menyadari hal ini. Semua pembudidaya integrasi tubuh lainnya dari ras manusia telah berada di tahap integrasi tubuh selama ribuan tahun, jadi mereka secara alami memiliki beberapa jalan di mana mereka telah disadarkan akan hal ini. Namun, Han Li baru kembali ke wilayah manusia selama beberapa tahun dan belum memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan banyak pembudidaya integrasi tubuh lainnya, jadi dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Lagi pula, informasi seputar kesengsaraan iblis hanya beredar di antara para pembudidaya integrasi tubuh, dan itu dirahasiakan dari semua pembudidaya lainnya jika ras manusia dan iblis terjerumus ke dalam kekacauan oleh berita ini sebelum kesengsaraan iblis bahkan melanda. Han Li secara alami tahu apa kesengsaraan iblis ini dari buku-buku tebal yang dia baca di umat manusia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyerang dalam 1000 tahun ke depan. Mungkinkah dia benar-benar seberuntung ini? Beberapa abad yang lalu, dia mengalami serangan ke Deep Heaven City dari pasukan ras asing yang terjadi setiap beberapa puluh ribu tahun sekali, dan sekarang, dia akan menghadapi sesuatu yang bahkan lebih berbahaya.
Dia akhirnya mulai mengerti mengapa begitu banyak kekuatan besar ingin merekrutnya dan menawarkan kondisi yang begitu memikat. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat menolak kebebasannya dibatasi oleh orang lain, dia akan sangat tergoda oleh beberapa kekuatan besar yang mendekatinya. Mungkinkah kesengsaraan iblis ini ada hubungannya dengan tempat tidur penguasa roh? Han Li bertanya. Memang, Senior Han. Pada kesempatan ini, siapapun yang mewarisi posisi penguasa roh akan berada dalam bahaya besar dalam kesengsaraan iblis yang akan datang. Bibi Liu, seperti yang Anda tahu, nenek saya adalah salah satu murid senior Mo Jianli, dan bahkan setelah dia menjadi pemimpin keluarga Ye kami, dia masih menganggap senior Mo sebagai tuannya. Beberapa tahun yang lalu, senior Mo tiba-tiba datang ke keluarga Ye kami sambil membawa luka, dan hanya setelah berbicara dengan nenek saya selama sehari semalam, dia pergi. Liu Qing menarik napas tajam setelah mendengar ini. Apa katamu? Senior Mo Jianli mengalami luka-luka? Itu tidak mungkin. Apa yang mungkin bisa melukainya di dunia ini? Kecuali, suara Liu Qing menghilang saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Han Li secara alami juga mendengar tentang manusia tahap Grand Ascension ini, dan dia sedikit terkejut mendengar ini juga. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya, Bibi Liu. Belum lama ini, Senior Mo menggunakan kekuatan cakram bintang untuk secara paksa membuka lorong antar alam ke alam iblis, berharap untuk melakukan pengintaian pada ras iblis penatua. Sebelum kedatangan kesengsaraan iblis. Sayangnya, dia ditemukan oleh dua patriark suci dari ras iblis penatua, dan dipaksa untuk melawan mereka. Untungnya, Senior Mo cukup berhati-hati dan meminjam harta yang menyelamatkan jiwa yang kuat dari patriark itu. Dari ras iblis, dan harta itu memungkinkan dia untuk melarikan diri kembali ke alam roh kita tanpa terlalu banyak kecelakaan. Itu sudah merupakan lapisan perak besar di awan gelap ini, Ye Ying menjelaskan. Senior Mo bepergian ke alam iblis penatua? Saya telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir ini, jadi saya tidak tahu tentang ini. Mengapa Senior Mo melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Jika saya ingat dengan benar, dia tidak melakukan apa-apa. Seperti ini sebelum kesengsaraan iblis terakhir, kata Liu Qing dengan alis yang berkerut. Senior Mo tidak merinci banyak tentang itu, tetapi dia tampaknya telah diberi petunjuk entah bagaimana bahwa kesengsaraan iblis ini akan jauh lebih berbahaya daripada semua yang sebelumnya, dan kedua ras kita bisa musnah jika aku tidak berhati-hati. Itu sebabnya Senior Mo mengambil risiko untuk menjelajah ke alam iblis penatua, dan meskipun dia tidak tinggal lama di sana, dia menemukan beberapa tanda yang sangat berbahaya. Karena itu, dia segera datang ke keluarga Ye kami. Saat dia kembali dari alam iblis penatua dan meminta beberapa darah sejati Phoenix surgawi, yang akan dia gunakan untuk memurnikan harta yang sangat kuat untuk memerangi kesengsaraan iblis ini. Jika tidak, keluarga Ye kita juga tidak akan menyadari betapa berbahayanya iblis ini. Kesengsaraan akan terjadi, kata Ye Ying dengan ekspresi pasrah. Baik Han Li dan Liu Qing sangat terkejut saat ini. Han Li tiba-tiba bertanya, apakah Senior Mo pernah menyebutkan dengan tepat apa yang dia lihat di alam iblis penatua? Saya khawatir saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Nenek saya pernah berbicara dengan semua orang di keluarga kami tentang hal ini, dan mungkin ibu saya tahu lebih banyak daripada saya, tetapi ini semua informasi yang saya miliki tentang masalah ini. Pada kesempatan ini, ibuku mengirimku secara khusus untuk memperingatkan Bibi Liu dan beberapa senior lainnya yang dekat dengan keluarga kami untuk tidak memperebutkan posisi penguasa roh. Alam iblis penatua dan alam roh akan muncul di dekat pohon jiwa Atlas di wilayah Tianling. Dengan demikian, kota suci penguasa roh kemungkinan besar akan menjadi target paling menonjol bagi ras iblis penatua pada kesempatan ini. Begitu kesengsaraan iblis menyerang, ketiga penguasa dilarang keras meninggalkan kota mereka. Selain itu, Senior Mo Jianli dan orang-orang di Pulau Suci juga berniat membuat umpan kota roh surgawi untuk memikat ras iblis penatua dan mengurangi mereka. Tentara sebanyak mungkin menggunakan kekuatan Atlas Sentient Tree dan banyak batasan di kota, sehingga mengurangi tekanan pada umat manusia lainnya. Oleh karena itu, tugas penguasa roh yang baru adalah menjaga garis depan melawan penatua pasukan ras iblis, dan mundur bukanlah pilihan. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan betapa berbahayanya tugas itu, kata Ye Ying sambil tersenyum masam. Liu Qing dan Han Li bertukar pandangan sedikit bingung setelah mendengar ini. Setelah jeda yang lama, Liu Qing akhirnya menghela nafas, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Tampaknya perjalanan Senior Mo ke alam iblis penatua akan memungkinkan umat manusia kita untuk lebih mempersiapkan diri melawan kesengsaraan iblis. Saya mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya, Senior Mo benar-benar telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia kita dengan melakukan perjalanan berbahaya ini. Terima kasih ibumu sebagai pengganti saya karena telah memberi saya informasi ini, Ying Er. Jika tidak, jika saya mewarisi posisi penguasa roh, saya akan paling sepertinya harus binasa bersama kota roh surgawi. Han Li juga merasa cukup beruntung bahwa dia telah hadir untuk mendengar berita ini. Lagi pula, dia juga tertarik untuk memperebutkan posisi penguasa roh.
Jelas bahwa keluarga Ye tidak berpikir bahwa seorang pembudidaya integrasi tubuh baru seperti dia akan berjuang menuju posisi penguasa roh, jadi informasi ini dimaksudkan hanya untuk Liu Qing. Ye Ying tidak menyembunyikan ini darinya dengan jelas karena dia ingin berterima kasih padanya karena telah membantunya selama perjalanan mereka ke suku kayu beberapa abad yang lalu. Dia tidak belajar terlalu banyak dari ini, tetapi paling tidak, dia telah disadarkan bahwa kesengsaraan iblis berikutnya sudah dekat, dan itu akan menjadi sangat berbahaya, yang cukup mengkhawatirkannya. Dia awalnya berencana untuk meluangkan waktu dalam menjalankan rencananya, tetapi sepertinya dia harus membuat beberapa penyesuaian. Sebelum Han Li dan Liu Qing memiliki kesempatan untuk memproses berita mengejutkan ini, Ye Ying tiba-tiba tersenyum, dan berkata, saya telah mengungkapkan semua yang saya ketahui tentang masalah ini, saya akan beralih ke topik kedua sekarang. Saya di sini atas nama ibuku untuk mengundang Bibi Liu dan Senior Han untuk menjadi tetua tamu dari keluarga Ye kita. Tamu tetua? Ying bukankah ibumu memberitahumu bahwa aku hanya berjanji setia kepada penguasa roh karena dia telah menunjukkan kepadaku kebaikan yang besar pada beberapa kesempatan di masa lalu, dan aku tidak punya cara lain untuk membalasnya? Saya akhirnya mendapatkan kembali kebebasan saya, dan saya tidak punya niat untuk dibatasi oleh orang lain. Jika tidak, saya tidak akan tergoda untuk memperebutkan posisi penguasa roh hanya pada tahap integrasi tubuh tengah. Liu Qing menggelengkan kepalanya untuk menolak undangan ini tanpa ragu-ragu. Ibuku secara alami menyadari hal ini, tetapi dia ingin aku menyampaikan pesan lain kepadamu. Jika kamu masih tidak mau menerima tawaran itu setelah itu, maka ibuku pasti tidak akan memaksakan masalah ini lebih jauh. Ye Ying berkata dengan senyum misterius. Liu Qing sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tersenyum sambil berkata, oh, hehe, sepertinya ibumu masih nakal seperti saat terakhir kali kita bertemu bertahun-tahun yang lalu. Harus kamu katakan. Dengan demikian, bibir Ye Ying bergetar saat dia mengirimkan suaranya ke Liu Qing, dan Han Li melihat dari samping dengan tatapan penasaran di matanya. Beberapa saat kemudian, senyum Liu Qing menegang, dan pipinya tiba-tiba menjadi sangat memerah. Benarkah? Ibumu tidak membohongiku, kan? Liu Qing yang tenang dan tenang telah benar-benar kehilangan ketenangannya, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu benar. Ibuku tahu bahwa kamu telah menyesali ini sejak itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah titik yang agak berbahaya, tetapi ini masih merupakan peluang yang cukup signifikan. Selama kamu mau untuk bergabung dengan keluarga Ye kami bersedia membantu Anda dengan semua kekuatan kami, Ye Ying meyakinkan dengan tegas. Baiklah, aku akan bergabung dengan keluarga Yemu. Bahkan jika hanya ada sedikit kesempatan, aku pasti tidak akan menyerah, apalagi kesempatan yang begitu signifikan. Liu Qing segera setuju, dan wajahnya menjadi pucat. Sangat pucat. Bagus, kamu akan dapat tinggal bersama ibuku, dan aku akan dapat berkonsultasi denganmu tentang beberapa teknik rahasia boneka sekarang, kata Ye Ying dengan senyum gembira. Namun, Liu Qing jelas masih belum pulih dari apa yang dia dengar, dan dia hanya bisa tersenyum untuk Ye Ying sebagai tanggapan. Apa keputusanmu, Senior Han? Ye Ying menoleh ke Han Li dengan penuh harap. Aku sudah menolak begitu banyak undangan, jadi tentu saja aku juga tidak berniat bergabung dengan keluarga Ye, jawab Han Li tanpa berusaha untuk memotong kata-katanya. Aku pikir kamu akan berubah pikiran setelah mendengar tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi. Kalau begitu, ibuku juga punya pesan untukmu. Jika kamu masih tidak mau berubah pikiran setelah mendengarnya, lupakan saja aku. Pernah memperpanjang tawaran ini, Ye Ying bersikeras. Oh, ayo, kalau begitu, kata Han Li sambil mengangkat alis dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak memiliki ikatan di alam roh, jadi dia yakin bahwa dia tidak akan bisa mengatakan apapun yang akan mengubah pikirannya. Senior Han, pernahkah Anda mendengar tentang pil jiwa rumput keluarga Ye kami dan teknik rahasia Great Nirvana Holy Spirit kami? Ye Ying bertanya. Saya secara alami menyadari pil jiwa rumput yang sangat terkenal. Ini adalah salah satu dari sedikit jenis pil dalam ras manusia kita yang dapat meningkatkan kekuatan sihir bahkan pembudidaya integrasi tubuh, dan dari apa yang saya dengar, keluarga Ye Anda sangat jarang mengeluarkan pil ini untuk dijual. Paling tidak, saya belum pernah melihatnya di pasar manapun yang pernah saya kunjungi. Adapun teknik rahasia roh suci Nirvana Agung ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Kata Han Li setelah jeda singkat untuk merenung. Kalau begitu, aku tidak akan menjelaskan fungsi dari Grace Soul Pills. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan keluarga Ye kami, ibuku bersedia menawarkanmu 30 pil ini sekaligus. Aku yakin itu akan sangat membantu Anda ketika Anda mencoba terobosan ke tahap integrasi tubuh tengah di masa depan. Adapun seni roh suci Nirvana Agung, seorang wanita dari keluarga Ye kami dengan garis keturunan Phoenix Surgawi dan seorang pria harus menggunakan teknik ini bersama-sama untuk memanfaatkan sepenuhnya. Teknik ini tidak memiliki fungsi lain,
tetapi dapat meningkatkan potensi laten seorang kultivator dan secara bertahap memperbaiki konstitusi fisik mereka. Ketika dikultivasikan ke tahap akhir, seseorang akan mencapai kemampuan yang mirip dengan tubuh abadi yang memungkinkan satu untuk bangkit dari abu seperti burung phoenix. Untuk beberapa alasan, rona merah samar muncul di wajah Ye Ying. Han Li agak tergoda untuk mendengar prospek potensial untuk mencapai tubuh abadi ini. Jika dia benar-benar menguasai Provenance True Devil Arts di masa depan, salah satu aset terbesarnya dalam pertempuran adalah kemampuan bertarung jarak dekat. Jika dia bisa mencapai tubuh abadi juga, itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, mengapa Ye Ying memiliki ekspresi aneh di wajahnya? Han Li tidak bisa membantu tetapi menilai dia dengan cara yang sedikit bingung. Liu Qing sedikit goyah setelah mendengar kata-kata Ye Ying sebelum beralih ke Han Li, lalu berbalik untuk melihat Ye Ying, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ying jika rekan Taois Han setuju untuk bergabung dengan keluarga Ye Anda akan menjadi orang yang membantunya dalam mengolah seni roh suci Nirvana Agung, kan? Itu masuk akal mengingat rekan Taois Han adalah pembudidaya integrasi tubuh. Rata-rata anggota keluarga Ye kemungkinan besar tidak akan memiliki garis keturunan Phoenix dengan kemurnian yang cukup untuk mengolah seni dengan efek yang diinginkan. Saya telah mendengar bahwa ada banyak orang di generasi keluarga Ye ini, tetapi sangat sedikit dari mereka yang memilikinya. Benar-benar mewarisi darah sejati Phoenix surgawi. Rekan Taois Han tampaknya selalu sendirian, jadi dia akan menjadi kandidat yang sempurna, kata Liu Qing dengan cara yang geli saat dia untuk sementara mengesampingkan pemikirannya sendiri. Aku tidak akan tahu tentang itu. Itu akan tergantung pada apakah rekan Taois Han akan bersedia bergabung dengan keluarga Ye kita, dan bahkan jika dia, ibuku harus membuat keputusan akhir itu. Pipi Ye Ying semakin dalam, dan dia sedikit tersandung kata-katanya sendiri. Liu Qing hanya tersenyum dan tetap diam. Han Li jelas bukan idiot, dan dia segera menyadari bahwa seni roh kudus Nirvana Agung ini adalah seni kultivasi ganda. Dari tampilan canggung Ye Ying, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang mengolah teknik ini dengannya jika dia bergabung dengan keluarga Ye. Han Li merasa ini sedikit canggung juga, tetapi ekspresinya tetap tenang, dan setelah beberapa saat merenung, dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya menghargai tawaran baik dari keluarga Ye Anda, tapi saya sudah memutuskan untuk tidak mengikat diri pada kekuatan tertentu, jadi saya harus menolak Anda. Ye Ying tampaknya cukup lega mendengar penolakan Han Li, tapi ada sedikit kekecewaan di matanya juga. Namun, dia dengan cepat mengesampingkan emosi itu, dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan menyebutkan lebih lanjut tentang ini. Namun, apakah Anda bersedia menerima pertukaran lain? Kami ingin Anda meminjamkan bantuan Anda sekali dalam 10 tahun dengan imbalan hadiah. Senyum masam muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Apakah kamu mengacu pada upacara roh sejati yang akan diadakan dalam 10 tahun? Kamu sudah tahu ini, Senior Han? Mungkinkah? Ye Ying bereaksi sangat cepat, dan sebuah pikiran segera muncul di benaknya. Memang, kamu terlambat selangkah, aku khawatir. Aku sudah membuat perjanjian dengan Peri Xiao Feng untuk membantu keluarga Gu selama upacara roh yang sebenarnya, Han Li menjelaskan dengan ekspresi sedikit pasrah di wajahnya. Keluarga Gu? Itu tidak akan menjadi masalah, kalau begitu. Keluarga Gu selalu berhubungan sangat baik dengan keluarga Ye kami, jadi kami tidak perlu bersaing denganmu selama upacara, kata Ye Ying dengan ekspresi lega. Begitu, aku senang mendengarnya. Han Li mengangguk saat sedikit senyum muncul di wajahnya. Ye Ying telah mengatakan semua yang dia katakan, jadi Han Li secara alami tidak akan berlama-lama lagi. Jadi, setelah melakukan percakapan sebentar, dia pergi dengan sopan dan pergi. Liu Qing dan Ye Ying keduanya menemaninya ke formasi teleportasi, dan setelah Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual, Liu Qing menghela nafas sedih. Sayang sekali. Apa maksudmu dengan itu, Bibi Liu? Ye Ying agak bingung mendengar ini. Saya secara alami mengacu pada fakta bahwa ibumu tidak dapat merekrut pria ini ke dalam keluarga Ye. Dia berhasil mencapai tahap integrasi tubuh pada usia yang begitu muda, jika dia bisa selamat dari kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia akan memiliki masa depan yang tak terukur di depannya. Penggarap integrasi tubuh berdiri di puncak umat manusia, tetapi nenekku sudah menjadi pembudidaya integrasi tubuh tengah. Jika dia menggunakan garis keturunan Heavenly Phoenix-nya juga, dia bahkan akan mampu bersaing dengan tahap integrasi tubuh akhir. Sekarang kalian juga telah bergabung dengan keluarga Ye kami, tidak terlalu penting apakah Senior Han bergabung dengan kami atau tidak. Terlepas dari apakah itu upacara roh sejati yang akan segera terjadi atau kesengsaraan iblis di masa depan, kami harus memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Selain itu, dengan kondisi yang ditawarkan oleh keluarga Ye kami, saya yakin kami akan dapat merekrut pembudidaya integrasi tubuh bebas lainnya, jawab Ye Ying, tampaknya dengan sikap acuh tak acuh, tetapi cukup jelas bahwa dia masih merasa agak marah tentang Han Li's penolakan tidak langsung. Mungkin,
Ibumu kemungkinan besar hanya menganggapnya begitu tinggi untuk potensinya. Namun, rekan Daois Han ini memberiku perasaan yang sangat aneh, seolah-olah kondisi yang kamu tawarkan benar-benar tidak terlalu menggoda baginya sama sekali. Sayang sekali hanya boneka tiruan saya yang ada di sini. Jika tubuh saya yang sebenarnya ada, saya bisa mengundangnya ke pertandingan sparring untuk menguji kemampuannya, kata Liu Qing dengan tatapan kontemplatif di matanya. Apa yang harus diuji? Dia baru saja berkembang ke tahap integrasi tubuh, jadi tidak mungkin dia cocok untukmu. Selain itu, aku mendengar dari ibuku bahwa sebelum meninggal, penguasa roh surgawi meninggal dunia. Pada beberapa bonekanya yang paling kuat untukmu, jadi kekuatanmu kemungkinan besar tidak kalah dengan orang-orang seperti 3 penguasa dan 7 raja, kan, Bibi Liu? Ye Ying berkata sambil tersenyum lebar. Ekspresi Liu Qing sedikit berubah setelah mendengar ini sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Keluarga Ye, Anda benar-benar pandai mengamankan informasi yang tidak jelas. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini, saya tidak berpikir bahwa ibumu akan menjadi salah satu dari mereka. Saya benar-benar harus memuji keluarga Ye Anda untuk itu. Ye Ying hanya tertawa kecil dan tetap diam. Sementara itu, Han Li telah kembali ke lantai 5, dan setelah mengeluarkan beberapa instruksi kepada Tuan Muda Hai dan Qi Lingzi, dia segera memasuki ruang rahasia di aula sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengambil waktu dalam kultivasinya sekarang setelah dia mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi setelah mendengar tentang kesengsaraan iblis yang akan segera terjadi, dia secara alami berubah pikiran. Dia harus mengubah rencananya selama beberapa abad berikutnya untuk membuat dirinya lebih kuat secepat mungkin, sehingga meminimalkan peluangnya untuk binasa dalam kesengsaraan iblis ini. Bagaimanapun, banyak dari 3 penguasa dan Raja Iblis telah binasa selama kesengsaraan iblis terakhir, dan yang ini tampaknya akan menjadi lebih ganas dan sulit untuk bertahan. Apa yang membuat Han Li semakin khawatir adalah bahwa dia pernah melintasi leluhur suci Yuan Cha dari alam iblis penatua ketika dia berada di dunia manusia. Salah satu klon indera spiritualnya telah turun ke dunia manusia dan telah dimakan oleh Silver Moon. Leluhur suci dari alam iblis penatua setara dengan pembudidaya kenaikan agung dalam ras manusia, dan jika Yuan Cha turun ke alam roh selama kesengsaraan iblis, ada kemungkinan besar dia akan memburu Han Li sendiri atau mengirim bawahannya untuk melakukannya. Karena itu, dia harus meningkatkan basis kultivasinya ke tahap integrasi tubuh akhir sebelum kedatangan kesengsaraan iblis ini. Hanya dengan begitu dia akan dapat memastikan kelangsungan hidupnya sendiri dalam kesengsaraan iblis, dan dengan beragam kemampuan dan harta yang kuat, dia akan mampu melakukan perlawanan bahkan melawan leluhur suci dari ras iblis penatua. Namun, melalui percakapan yang dia lakukan dengan pembudidaya integrasi tubuh lainnya, dia telah mengetahui bahwa membuat kemajuan setelah mencapai tahap integrasi tubuh jauh lebih sulit bahkan daripada yang dia bayangkan. Penggarap integrasi tubuh awal yang normal sering menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun hanya untuk membuat terobosan, dan ada banyak yang tidak pernah membuat terobosan ini dan binasa begitu saja selama kesusahan besar surgawi. Adapun mereka yang mampu maju ke tahap integrasi tubuh akhir, itu bahkan lebih jarang. Bahkan 3 penguasa masa lalu dan sekarang dan 7 raja tidak semuanya berada di tahap integrasi tubuh akhir. Selain itu, dia memiliki jadwal yang sangat padat. Untungnya, dia memiliki obat-obatan roh yang dia dapatkan dari alam glasial luas, yang akan memungkinkan dia untuk memurnikan sejumlah besar pil yang akan meningkatkan kekuatan sihirnya, bahkan pada tahap integrasi tubuh. Ini akan memungkinkan dia untuk mengolah beberapa kali efisiensi kultivator rata-rata, dan itu seharusnya bukan tugas yang sulit baginya untuk mengumpulkan kekuatan sihir yang cukup selama beberapa abad ke depan. Dengan demikian, satu-satunya masalah yang menghalangi jalannya sebenarnya adalah menembus kemacetan. Bahkan setelah mengkonsumsi begitu banyak obat roh yang dapat meningkatkan akar spiritual seseorang, bakatnya masih tidak jauh lebih baik daripada rata-rata pembudidaya. Mungkin satu-satunya pilihannya adalah menyiapkan beberapa hal lagi yang secara paksa dapat untuk membuat terobosan. Paling tidak, dia bisa menantikan pil Spirit Void yang telah dia selesaikan, serta elisir sungai neraka surgawi yang dijanjikan kepadanya oleh King Yuanzi.